Bab 811, Pintu Masuk Storm Valley. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Anggota pengawal lainnya, seorang wanita cantik yang tinggi dan tampak cerdas bertanya sambil mengerutkan kening. Yang mulia, bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu adalah aliansi matahari? Satu-satunya yang mungkin bisa melukai binatang mutasi tipe 5 hanyalah kita bertiga. Karena itu bukan lembah badai kita, maka yang tersisa adalah aliansi matahari dan Gunung Pterosaurus. Mengetahui orang-orang dari Gunung Pterosaurus itu, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa benar-benar yakin. Mereka terlalu berhati-hati dan pragmatis. Dari jejak Diplodocus tipe 5, kemungkinan besar itu dari arah kota aliansi matahari. Shinya Takahiko benar-benar orang yang tercela. Melihat bahwa dia tidak bisa menangani Diplodocus tipe 5 ini sendiri, dia benar-benar memilih untuk memancingnya ke lembah badai kita. Utang ini, aku pasti akan menagihnya sendiri. Luo Qingqing menggertakkan giginya saat dia memerintahkan dengan nada sombong, Yinji. Seorang gadis mungil dengan tinggi hanya sekitar 1,25 meter berdiri, wajah lolinya penuh rasa hormat, subjek Anda ada di sini. Luo Qingqing memberikan perintah sederhana namun kejam, pergi selidiki kota matahari. Jika ada kesempatan, dapatkan kepala dua jenderal mereka. Ya, Yang Mulia. Wanita yang tampak lebih kecil dan lebih muda dari seorang gadis menjawab dengan nada yang jelas dan cerah, sebelum menghilang dari tempatnya. Wanita yang tampak cerdas lainnya tiba-tiba berbicara, Yang Mulia, ada satu kekuatan lagi yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing dengan binatang mutasi tipe 5. Luo Qingqing mengangkat alisnya saat dia menjawab, Yinglan, maksudmu faksi di lembah burung Nasar di bawah Yue Zong. Yinglan mengangguk, pria bernama Yue Zong itu, berusia antara 21 hingga 25 tahun. Dia tiba-tiba muncul di desa Sao, sebelum menelan suku Vulture dan suku Velociraptor. Baru-baru ini, pasukan yang dikirim oleh aliansi matahari untuk menyerangnya dimusnahkan olehnya. Dia dikabarkan memiliki dua ahli tipe 4 dan telah memperoleh sejumlah Sun Armor untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Mereka seharusnya mampu menyerang binatang mutan tipe 5 juga. Luo Qingqing mengangguk setuju, itu benar. Namun, tidak mungkin bagi Yue Zong untuk mengetahui informasi intelijen Diplodocus tipe 5 ini. Hanya beberapa dari kita dari 3 faksi yang tahu tentang ini. Tidak mungkin itu dia. Yinglan juga mengangguk setuju, itu benar. Informasi itu diperoleh dengan biaya yang sangat besar. Dia mungkin tidak mengetahuinya secepat itu. Diplodocus tipe 5 yang terluka ditemukan oleh aliansi matahari. Namun, lembah badai dan Gunung Pterosaurus telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan informasi ini melalui mata-mata mereka. Akan tetapi, binatang mutasi tipe 5 terlalu menakutkan, oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar mengumpulkan kekuatan untuk memburunya. Luo Qingqing mengerutkan kening dan menantang, namun, Yue Zong ini benar-benar orang lain, mampu mencapai begitu banyak hal dalam waktu yang singkat. Yinglan, aku akan menyerahkan pengumpulan informasi kepadamu. Kenaikan pesat Yue Zong bahkan membuat Luo Qingqing merasa sedikit terancam. Meskipun dia percaya diri dan bangga, dia tidak bodoh. Dia tidak pernah meremehkan musuh-musuhnya dan akan menggunakan semua yang dimilikinya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Inilah alasan mengapa dia tidak pernah kalah. Yinglan mengangguk sedikit, ya. Yang Mulia. 7 pengawal pribadi elit yang tersisa terus menjelajahi area tersebut untuk mencari petunjuk, tetapi tidak berhasil. Ayo kembali. Atas perintahnya, pengawal pribadinya pergi bersamanya. 200 prajurit lembah badai lainnya dengan cepat mengikuti di belakang saat mereka meninggalkan hutan. Begitu Ratu dan kelompoknya pergi, Wiliana menghela napas lega, menyenggol Yue Zong dengan niat jahat, sambil terkekeh, ayo bergerak. Yue Zong tampak tidak keberatan saat berjalan di sampingnya, lagi pula, dia penasaran dengan Storm Valley. Fisik pria secara alami lebih kuat daripada wanita. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Di alam ini, tempat dinosaurus, binatang mutasi, bentuk kehidupan prasejarah, dan serangga mutasi lainnya merajalela, sulit bagi wanita untuk membangun seluruh faksi sendiri. Begitu seorang wanita mencoba membangun sebuah faksi, biasanya faksi itu akan ditelan oleh faksi yang didominasi pria di dekatnya. Luo Qingqing benar-benar berhasil membangun Storm Valley ini di wilayah hijau, itu adalah hal yang mengesankan. Jadi ini pintu masuk Storm Valley. Yue Zong menatap pintu masuk Storm Valley dan terkejut.
Tepat di depan matanya, yang disebut pintu masuk Storm Valley adalah tebing yang diterjang badai tanpa henti. Sejumlah rantai besi panjang menghubungkan ujungnya ke tebing di sisi yang berlawanan. Saat angin menderu di sekitar mereka, seseorang akan dengan mudah kehilangan keberaniannya hanya dengan melihat keluar. Satu persatu, para prajurit wanita menaiki rantai logam panjang, menantang badai untuk memanjat ke ujung lainnya. Saat angin bertiup di sekitar mereka, bahkan para elit lembah badai harus berhati-hati. Mereka melakukannya dengan perlahan. Pada suatu kesempatan, seorang prajurit wanita hampir tertiup angin. Untungnya, sang kapten mampu menangkapnya tepat waktu, mencegah kematiannya. Wiliana menatap Yue Zong dengan senyum jahat. Apakah kamu takut? Hanya orang yang tak kenal takut yang bisa melewati tembok kota alami ini untuk memasuki lembah badai kita. Yue Zong mengulurkan tangannya yang terikat erat dan bertanya dengan acuh tak acuh. Baiklah, izinkan saya bertanya, bagaimana menurutmu aku bisa menyeberang? Sebagai balasannya, Wiliana menampakkan senyum puas, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana. Ini masalah kecil, namun, jangan khawatir, aku akan membawamu menyeberang. Setelah itu, dia mencabut urat daging binatang mutasi yang panjang, menempelkannya ke borgolnya, dan menariknya. Ayo. Bahkan jika kau jatuh, aku bisa menarikmu ke atas. Rantai itu sulit untuk dinavigasi bahkan dengan keempat anggota tubuhnya. Jelas, Wiliana mencoba membodohi Yue Zong. Sambil menyeringai, Yue Zong melompat ringan ke rantai itu. Dark Doki-nya berkumpul diam-diam di telapak kakinya, menempel erat pada rantai itu. Dia kemudian berjalan di atasnya seolah-olah dia berjalan di tanah biasa. Wow, pria ini tidak sederhana. Dia pasti seorang ahli. Petik 2 petik 2. Beberapa prajurit wanita melihat betapa mudahnya Yue Zong mengendalikan rantai itu, mata mereka berbinar karena tertarik. Seperti halnya pria yang tertarik pada wanita cantik dan seksi, wanita juga tertarik pada pria yang tampan, bersih, berbakat, dan kaya atau pria yang berwibawa. Di dunia ini, yang kuat lebih dipuja daripada penampilan. Prajurit wanita yang muncul di hadapan Yue Zong sebelumnya bersama Wiliana melangkah maju, memperhatikan punggungnya dan menjilati bibirnya. Wiliana, Yue Zong ini menarik. Aku sangat menyukainya. Bagaimana kalau aku memberimu 10 pria tampan sebagai gantinya? Wiliana langsung menolak. Tidak mungkin. Dia mangsaku. Kawashima Reiko, aku peringatkan kau, dia mangsa yang kutangkap. Mata Kawashima Reiko berkilat penuh nafsu. Dia ditemukan oleh kita berdua, kita harus membaginya. Kenapa tidak? Mari kita nikmati dia berdua. Dia sangat kuat, selera dan staminanya pasti bagus. Wiliana menatapnya dengan dingin, aku bisa memberimu nukleus tipe 2 sebagai kompensasi. Dia mangsaku, aku tentu tidak suka membagi. Mangsaku dengan orang lain. Jika kau tidak mau, kita bisa pergi ke arena untuk menentukan siapa pemiliknya. Mata Kawashima Reiko berkilat penuh penyesalan. Sudahlah, lupakan saja. Namun, aku berharap bisa melihat nukleus tipe 2 di tanganku dalam waktu 3 hari. Wiliana mendengus setuju. Dia tidak tahan melihat wanita nakal ini. Kawashima Reiko juga menatapnya dengan tatapan dingin, namun, tatapan itu menghilang dengan cepat. Ayo pergi. Melihat Yue Zong sekitar setengah jalan, para prajurit wanita dari lembah badai dengan cepat memasang rantai masing-masing dan mulai memanjat. Wiliana berdiri di tepi tebing, menatap ke bawah ke jurang tak berdasar, berbeda dengan Yue Zong yang berjalan dengan mudah, dan wajahnya muram. Namun, dia menggertakkan giginya dan bergegas memanjat. Dia hanya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 2, jadi, ada batas seberapa cepat dia bisa maju. Tanpa badai, dia mungkin cepat, namun, karena unsur alam sedang bergemuruh hebat, dia harus berhati-hati. Apa yang kau lihat? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Minggir. Wiliana melihat Yue Zong berkeliaran di ujung sana, tersenyum padanya. Memikirkan kembali kata-katanya, wajahnya memeras seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya dengan keras. Dia membentak keras untuk menutupi rasa malunya, sebelum menyerbu lebih dalam ke arah kota. Yue Zong memperhatikan ekspresi marahnya dan terkekeh ringan sebelum mengikutinya. Begitu mereka melewati badai, kota Storm Valley berbeda. Di dalam, terasa damai dan hangat, dan ada tanaman hijau subur di mana-mana. Pikiran penerjemah. Translation Nation. Rilis per minggu telah meningkat menjadi 10 berkat dukungan Patreon. Untuk minggu ini, bab ke-10 akan dirilis pada hari Minggu karena CNY.
Jadwal rilis sebagai berikut: Senin, Kamis, Jumat, Minggu, 10 AM dan tunjukkan dukungan Anda. I. Nilai kualitas terjemahan. I. Pilih dengan batu kekuatan. I. Tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun. If. Kunjungi patreon.com/kun untuk memeriksa tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk memeriksa musik saya. V. Ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk memeriksa hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan. Nilai kualitas terjemahan. Banyak pohon berdiri tegak, masing-masing lebih dari puluhan dan ratusan meter. Pohon-pohon seperti itu jarang ada di bumi, namun, mereka tumbuh berlimpah di lembah badai ini. Di atas pohon-pohon, ada buah-buahan aneh, masing-masing tidak ada di bumi, namun, bentuk dan warnanya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Sejumlah besar pria berpakaian sederhana, membawa ember untuk menyirami pohon, memberi pupuk, dan menyiangi serangga. Mereka diawasi oleh beberapa prajurit wanita kekar dan tampak kuat yang memegang tombak dan cambuk, saat mereka menatap para pria dengan dingin. Gadis-gadis muda dan wanita berlarian di sekitar ladang, berlatih menembak, memanah, dan bentuk pelatihan lainnya. Adapun anak laki-laki dan pemuda, mereka diajari oleh guru laki-laki di bidang tekstil, pertanian, aritmatika, dan bentuk pengetahuan lainnya. Banyak rumah batu berserakan di dataran Storm Valley, masing-masing memiliki gaya yang berbeda. Rumah-rumah juga diberi jarak yang rapi, memberikan kesan bersih dan segar. Di sepanjang jalan Storm Valley, ada banyak kelompok orang yang berjalan-jalan. Para pria menjajakan barang dan makanan ringan di jalan sebagai pedagang, sementara para wanita sebagian besar membawa senjata dan berjalan-jalan. Di belakang banyak prajurit wanita ini, akan ada 2 atau bahkan 3 pria tampan dan adil, beberapa bahkan memiliki beberapa pria dan wanita yang sedang bertengkar. Seluruh tempat itu tampak ramai dengan aktivitas dan vitalitas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah kebalikan dari masyarakat patriarki. Di lembah badai ini, para wanita adalah orang-orang yang berjuang dan bertempur, dengan demikian, mereka memegang kekuasaan. Para pria bertanggung jawab atas segala hal lainnya. Faktanya, banyak pria di sini memiliki sedikit aura banci, tanpa rasa kejantanan sama sekali. Yue Zong mendesah saat dia mengagumi pemandangan itu, Luo Qingqing ini benar-benar mampu. Dalam kiamat di bumi, Yue Zong telah menemukan banyak faksi yang didominasi wanita. Di tempat-tempat itu, beberapa berfokus untuk hanya menerima wanita dan gadis. Beberapa akan mengucilkan pria, dan mencela mereka. Beberapa bahkan bertindak ekstrim, membunuh pria yang mereka lihat atau menjadikan mereka sebagai budak. Bagi Yue Zong, sebagian besar faksi ini ditakdirkan untuk gagal karena potensi ekspansi mereka terbatas. Atau, beberapa faksi lain akan datang dan menelan mereka. Bagaimanapun, reproduksi tidak mungkin dilakukan hanya dengan wanita saja. Lebih jauh lagi, mereka yang berusaha keras memburu pria justru diburu. Memang ada banyak ahli wanita yang cakap dan banyak jumlahnya. Akan tetapi, dalam hal kekuatan dan kekuasaan absolut, pria lebih banyak jumlahnya dan lebih unggul karena fisik mereka. Akan tetapi, di lembah badai ini, Luo Qingqing tidak melakukan hal-hal di atas, sebaliknya, menggunakan pendidikan dan bentuk-bentuk indoktrinasi lainnya untuk membalik peran pria dan wanita. Dengan memanfaatkan para pria, sambil mempertahankan kekuatan para wanita, seluruh lembah badai dikelola dengan baik, sebuah kesaksian atas kemampuan sang ratu. Williane menyeringai bangga, bagaimana menurutmu? Lembah badai kita menakjubkan, bukan? Dibandingkan dengan aliansi matahari dan gunung Pterosaurus, meskipun jumlah kita lebih sedikit, kita adalah yang paling bersatu. Orang-orang kita bahagia dan menjalani kehidupan yang bahagia. Ada cukup makanan dan kita terlindungi dari bahaya eksternal. Itu hampir seperti surga di bumi. Yue Zong berseru, benar-benar layak. Pemandangan lembah badai indah, makanannya berlimpah. Dibandingkan dengan bumi sebelum kiamat, tempat ini tidak memiliki nuansa kota yang benar-benar modern. Namun, di dunia seperti itu di mana binatang mutasi dan manusia dino ada di mana-mana, tempat ini praktis seperti surga. Williana mendengar pujian tulusnya dan sudut mulutnya terangkat karena senang. Ini dia, sampai jumpa. Saat mereka tiba di sebuah taman kecil dengan bungalau setinggi 3 meter, Williana mengucapkan selamat tinggal kepada prajurit wanita lainnya dan membawa Yue Zong ke kediamannya. Kamar itu bersih dan rapi,
dengan aroma harum. Di luar kamar, ada banyak bunga yang ditanam. Wiliana merosot di sofa yang ditutupi dengan selusin kulit binatang, meregangkan tubuhnya sambil menatap Yue Zong dengan malu-malu. Kamu seharusnya bisa membebaskan diri ya. Itu pilihanmu untuk tetap terikat, namun, tidakkah kamu merasa itu tidak berarti? Yue Zong terkekeh, dan dengan sebuah pikiran, seberkas api iblis muncul di telapak tangannya, membakar tendon binatang tipe 3, menghancurkannya. Ia kemudian duduk dengan nyaman di seberangnya, dan bertanya sambil menyeringai, kapan kau menyadarinya? Yue Zong menatap lurus ke arahnya dengan puas, jangan anggap aku bodoh. Kau mampu berjalan di samping kami tanpa rasa takut bahkan setelah diikat, dan kau mampu melewati pintu masuk lembah badai kami. Sekali lihat dan siapapun dapat mengatakan bahwa kau tidak sederhana. Namun, fakta bahwa kau mampu melepaskan tendon binatang tipe 3 dengan mudah melampaui harapanku. Aku bahkan lebih tertarik padamu sekarang. Yue Zong menatap, bicaralah, siapa kau? Untuk apa kau datang ke sini? Yue Zong menjawab, aku Yue Zong, aku benar-benar tersesat. Mengikutimu ke sini karena aku penasaran dengan lembah badai. Yue Zong merenung sejenak sebelum menyerah. Yue Zong belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Prestasi Yue Zong akhir-akhir ini baru diketahui oleh para petinggi Storm Valley baru-baru ini. Di dunia yang informasinya terbelakang ini, melacak informasi tidaklah semudah di bumi. Wiliana hanyalah seorang prajurit berpangkat rendah, jadi dia tidak tahu tentang Yue Zong. Dia bergeser ke sampingnya, matanya berbinar penuh daya tarik saat dia memeluk lengannya dan menggoda, hei. Yue Zong, aku sangat menyukaimu, jadilah priaku. Yue Zong menatap prajurit cantik ini dan terkejut, aku. Kenapa aku? Bukankah banyak pria lain yang lebih tampan daripada aku di luar sana? Jumlah pria tampan itu sungguh mencengangkan, Yue Zong tidak punya pilihan selain mengakui, banyak dari para banci di luar sana yang benar-benar lebih tampan daripada dia. Pada saat yang sama, mereka akan memandang Wiliana dengan rasa hormat, kekaguman, beberapa bahkan berani melirik. Selama dia memberi isyarat, mereka akan segera bergegas, berjuang untuk menjadi prianya. Banyak pohon berdiri tegak, masing-masing setinggi puluhan dan ratusan meter. Pohon seperti itu jarang ada di bumi, tetapi tumbuh subur di lembah badai ini. Di atas pohon-pohon itu, ada buah-buahan aneh, yang masing-masing tidak ada di bumi. Namun, bentuk dan warnanya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Sejumlah besar pria berpakaian sederhana, membawa ember untuk menyiram pohon, memberi pupuk, dan menyiangi serangga. Mereka diawasi oleh beberapa prajurit wanita kekar dan bertampang kuat yang memegang tombak dan cambuk, sambil menatap para pria dengan dingin. Gadis-gadis muda dan wanita berlarian di sekitar ladang, berlatih menembak, memanah, dan bentuk pelatihan lainnya. Sedangkan untuk anak laki-laki dan pria muda, mereka diajari oleh guru laki-laki di bidang tekstil, pertanian, aritmatika, dan bentuk pengetahuan lainnya. Banyak rumah batu berserakan di dataran lembah badai, masing-masing memiliki gaya yang berbeda. Rumah-rumah itu juga diberi jarak yang rapi, sehingga memberikan kesan bersih dan segar. Di sepanjang jalan lembah badai, ada banyak kelompok orang yang berjalan-jalan. Para lelaki menjajakan barang dan makanan ringan di jalanan sebagai pedagang, sementara para wanita kebanyakan membawa senjata dan berjalan-jalan santai. Di belakang banyak prajurit wanita ini, akan ada 2 atau bahkan 3 lelaki tampan dan berkulit putih, beberapa bahkan memiliki beberapa lelaki dan perempuan yang sedang bertengkar. Seluruh tempat itu tampak ramai dengan aktivitas dan vitalitas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah kebalikan dari masyarakat patriarki. Di lembah badai ini, para wanita adalah orang-orang yang berjuang dan bertempur, dengan demikian, mereka memegang kekuasaan. Para lelaki bertanggung jawab atas segala hal lainnya. Faktanya, banyak lelaki di sini memiliki sedikit aura banci, tanpa rasa kejantanan sama sekali. Yue Zong mendesah saat dia mengagumi pemandangan, Luo Qingqing ini benar-benar hebat. Dalam kiamat di bumi, Yue Zong telah menemukan banyak faksi yang didominasi oleh perempuan. Di tempat-tempat itu, beberapa berfokus untuk hanya menerima perempuan dan gadis. Beberapa akan mengucilkan laki-laki, dan mencela mereka. Beberapa bahkan bertindak ekstrim, membunuh setiap laki-laki yang mereka lihat atau menjadikan mereka sebagai budak. Bagi Yue Zong, sebagian besar faksi ini ditakdirkan gagal karena potensi ekspansi mereka terbatas. Atau, faksi lain akan datang dan menelan mereka.
Bagaimanapun, reproduksi tidak mungkin dilakukan hanya dengan wanita saja. Lebih jauh lagi, mereka yang berusaha keras memburu pria justru diburu. Memang ada banyak ahli wanita yang cakap dan banyak jumlahnya. Namun, dalam hal kekuatan dan kekuasaan absolut, pria lebih banyak jumlahnya dan memiliki keunggulan karena fisik mereka. Akan tetapi, di lembah badai ini, Luo Qingqing tidak melakukan hal-hal di atas. Sebaliknya, menggunakan pendidikan dan bentuk-bentuk indoktrinasi lainnya untuk membalik peran pria dan wanita. Dengan memanfaatkan para pria, sambil mempertahankan kekuatan para wanita, seluruh lembah badai dikelola dengan baik, sebuah kesaksian atas kemampuan sang ratu ini. Williane menyeringai bangga, bagaimana menurutmu? Lembah badai kita menakjubkan, bukan? Dibandingkan dengan aliansi matahari dan gunung Pterosaurus, meskipun jumlah kita lebih sedikit, kita adalah yang paling bersatu. Orang-orang kita bahagia dan menjalani kehidupan yang bahagia. Ada cukup makanan dan kita terlindungi dari bahaya eksternal. Itu hampir seperti surga di bumi. Yue Zong berseru, benar-benar layak. Pemandangan lembah badai indah, makanan berlimpah. Dibandingkan dengan bumi sebelum kiamat, itu hanya kurang memiliki nuansa kota yang benar-benar modern. Akan tetapi, di dunia seperti itu di mana binatang mutan dan manusia dino ada di mana-mana, itu praktis seperti surga. Williana mendengar pujian tulusnya dan sudut mulutnya terangkat karena senang. Sudah sampai jumpa. Saat mereka tiba di sebuah taman kecil dengan bungalau setinggi 3 meter, Williana mengucapkan selamat tinggal kepada prajurit wanita lainnya dan membawa Yue Zong ke kediamannya. Kamar itu bersih dan rapi, dengan aroma harum. Di luar kamar, ada banyak bunga yang ditanam. Williana merosot di sofa yang ditutupi selusin kulit binatang, meregangkan tubuhnya sambil menatap Yue Zong dengan malu-malu. Kau seharusnya bisa membebaskan dirimu, ya. Itu pilihanmu untuk tetap terikat, tetapi, tidakkah kau merasa itu tidak berarti? Yue Zong terkekeh, dan dengan sebuah pikiran, sepotong api iblis muncul di telapak tangannya, membakar tendon binatang tipe 3, menghancurkannya. Dia kemudian duduk dengan nyaman di seberangnya, dan bertanya sambil menyeringai, kapan kau menyadarinya? Dia menatap lurus ke arahnya dengan puas, jangan anggap aku bodoh. Kau mampu berjalan di samping kami tanpa rasa takut bahkan setelah diikat, dan kau mampu melewati pintu masuk lembah badai kami. Sekali lihat dan siapapun dapat mengatakan bahwa kau tidak sederhana. Namun, fakta bahwa kau mampu melepaskan urat daging binatang tipe 3 dengan mudah melampaui harapanku. Aku bahkan lebih tertarik padamu sekarang. Dia menatap Yue Zong, bicaralah, siapa kau? Untuk apa kau datang ke sini? Yue Zong menjawab, aku Yue Zong, aku benar-benar tersesat. Mengikutimu ke sini karena aku penasaran dengan lembah badai. Dia merenung sejenak sebelum menyerah, Yue Zong. Belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Prestasi Yue Zong dalam beberapa hari terakhir ini baru diketahui oleh eselon atas lembah badai baru-baru ini juga. Di dunia ini di mana informasi terbelakang, tidak semudah melacak informasi dibandingkan dengan bumi. Williana hanyalah seorang prajurit berpangkat rendah, jadi dia tidak tahu tentang Yue Zong. Dia bergeser ke sampingnya, matanya menyala dengan daya tarik saat dia memeluk lengannya dan menggoda, hei. Yue Zong, aku sangat menyukaimu, jadilah laki-lakiku. Yue Zong menatap prajurit yang cantik ini dan terkejut, aku. Kenapa aku? Bukankah ada banyak pria yang lebih tampan daripada aku di luar sana? Jumlah pria tampan itu benar-benar mencengangkan, Yue Zong tidak punya pilihan selain mengakui, banyak dari banci di luar sana yang benar-benar lebih tampan daripada dia. Pada saat yang sama, mereka akan memandang Williana dengan rasa hormat, kekaguman, beberapa bahkan berani melirik. Selama dia memberi isyarat, mereka akan segera bergegas, berjuang untuk menjadi laki-lakinya. Williana menatap Yue Zong, pupil matanya membesar, saat dia memancarkan aura yang sangat menarik. Dia mengulurkan tangan untuk membelai rahang Yue Zong, tertawa malu-malu, semua pria itu lemah dan sedih. Mereka tidak bisa membuatku bergairah. Bahkan jika aku menatap mereka untuk waktu yang lama, aku tetap merasa mereka menjijikkan. Sama sekali tidak ada pesona. Jadilah priaku, Yue Zong, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dia sedang digoda. Yue Zong terdiam beberapa saat, dia benar-benar digoda seperti seorang gadis di bumi. Tatapan Williana padanya seperti dia menikmati melihat wanita cantik, terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya rahangnya dibelai seperti itu. Aku menolak.
Dia mengulurkan tangan dengan sikap sombong dan membawanya ke dalam pelukannya, menggunakan posisi berkuasa untuk menatap wanita cantik, seksi, dan menawan ini, sebelum mendorongnya di bawahnya, dan berbicara dengan tegas, "Bukan aku yang menjadi priamu, tetapi kamu akan menjadi wanitaku. Tidak, kamu harus menjadi priaku." Wiliana yang genit ini tiba-tiba mencengkeram tubuh Yue Zong dengan tatapan mata yang tajam, mendorongnya dengan kuat ke satu sisi, berniat untuk mendapatkan posisi teratas. Lagi pula, di tempat ini, Wiliana dibesarkan untuk memperlakukan hubungan dengan pria sebagai hal yang normal. Seorang wanita bisa memiliki 3 atau 4 pria dan tidak ada yang akan terkejut. Namun, jika dia melakukannya, dia harus berada di posisi teratas dan mendominasi. Meskipun dia menyukai Yue Zong yang jantan ini, dia tidak suka didominasi. Yue Zong juga tidak siap menghadapi gadis nakal kecil ini yang tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Dengan demikian, dia terlempar dengan mudah ke satu sisi. "Patuh saja dan terima nasibmu." Wiliana memutar dan dengan cekatan mengayunkan tubuhnya ke atas tubuhnya, wajahnya penuh kegembiraan, senyumnya mempesona. Dia menggunakan kekuatannya dan merobek pakaian luar Yue Zong sebelum dia terkejut. Dia melihat kulit bagian dalam binatang mutasi tipe 4. Di bumi, Yue Zong telah memerintahkan penggunaan sisik ular laut tipe 4 untuk dibuat menjadi 10 pakaian dalam untuk digunakannya. Pertahanannya sangat mencengangkan, bahkan meriam pun tidak dapat menghancurkannya. Akan tetapi, bahkan pakaian pertahanan sekuat itu telah melalui masa-masa yang sangat buruk akibat penaklukan Yue Zong. Bagian khusus ini sudah dipenuhi banyak bekas luka, terutama di bagian lengan kanan, jelas-jelas telah kehilangan seluruh bagian kanan sebelumnya. Wiliana menggunakan tangannya untuk menyentuh kulit binatang mutasi tipe 4, matanya menyala-nyala karena hasrat saat dia menjilat bibirnya. "Ini hebat. Kau benar-benar luar biasa. Aku semakin menyukaimu." Dia membenci tipe-tipe lemah dan lemah, sebaliknya lebih menyukai pria yang kuat dan berpengalaman dalam bertempur. Melihat kulit binatang mutasi tipe 4 dan kondisinya yang hancur, dia menjadi sangat bersemangat. Melihat tatapan penuh gairah Yue Zong, hasrat Yue Zong juga ikut berkobar, dan dia segera membalikkannya dan terkekeh, "Tidak buruk, aku juga menyukaimu, gadis kecil." Wiliana terkejut dan mencoba mengerahkan kekuatannya yang 20 kali lipat dari orang normal. Namun, Yue Zong adalah ahli tipe 4 yang memiliki kekuatan 38 kali lipat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, mustahil untuk lepas dari cengkeramannya. Kedua belah pihak terus berjuang, tubuh mereka saling terkait. Pada akhirnya, setelah erangan kesakitan dan kenikmatan, bunga merah cerah muncul di bulu-bulu itu, sebelum erangan berulang-ulang berlanjut setelah itu. Saat aksi penuh gairah itu berlanjut selama 2 jam, dua orang dengan tubuh mengerikan ini berbaring bersama, dikelilingi oleh berbagai bulu binatang mutan. Setelah berhubungan seks, Wiliana meringkuk dalam pelukan Yue Zong, tersenyum puas, "Tidak buruk. Yue Zong, benar-benar kuat. Jadilah pria pertamaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Di masa depan, bahkan jika aku mendapatkan lebih banyak pria, kamu akan selalu menjadi suami pertamaku." Sebagai tanggapan, Yue Zong menepuk pantatnya, "Konyol, bersamaku, kamu bisa melupakan tentang memiliki pria lain. Jadilah wanita yang baik dan jadilah wanitaku. Kalau tidak, lihatlah bagaimana aku menjagamu." "Baiklah, baiklah." Dia terkekeh riang, memancarkan kebahagiaan saat dia berbaring di pelukan Yue Zong beberapa saat lagi, sebelum bertanya dengan malas, "Yue Zong, apakah kamu benar-benar datang ke Storm Valley hanya untuk melihat-lihat? Apakah ada yang kamu butuhkan bantuanku? Biarkan aku menjelaskan ini terlebih dahulu, jika kamu ingin melakukan sesuatu yang merugikan Storm Valley, aku tidak akan membantumu." Setelah mendapatkan Yue Zong, Wiliana yang puas melepaskan sikap dinginnya dan menjadi jauh lebih lembut. Yue Zong membelai kulitnya yang halus dan berkata, "Aku benar-benar datang ke sini hanya untuk mengamati, untuk melihat seperti apa lembah badai yang mistis itu." "Oh ya, jika aku ingin meninggalkan lembah badai, maukah kau ikut denganku? Kau ingin pergi, tidak bisakah kau tinggal?" Wiliana terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Zong. Matanya dipenuhi dengan keengganan, "Bagiku, tidak bisakah kau mempertimbangkannya? Jika kau tinggal di sini, aku bisa keluar dan berburu, memberimu makan dan pakaian yang bagus. Kau hanya perlu tinggal di rumah untuk menangani pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak kita." Yue Zong mencubit payudaranya yang indah dengan ringan, "Tidak. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan.
Bahkan jika aku tinggal di sini, aku tidak mungkin tinggal di rumah sepanjang hari untuk melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak. Kau tidak menyukai pria seperti itu, bukan? Ikutlah denganku. Wiliana tenggelam dalam dilema, pikirannya kacau. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak bisa. Keluargaku, teman-temanku, dan bawahanku semuanya ada di sini. Aku tidak bisa menyerahkan segalanya untuk mengikutimu. Meskipun dia sangat menyukai Yue Zong, dia tidak bisa menyerahkan segalanya untuknya. Lagi pula, dia belum dibutakan oleh cinta. Yue Zong menghela napas pelan, tetapi tidak memaksakan masalah itu, lupakan saja. Oh benar, aku ingin bertemu dengan ratumu, aku perlu membicarakan sesuatu dengannya. Maaf, aku tidak punya izin semacam itu. Dia menyeringai meminta maaf, sebelum bertanya, tunggu, mengapa kau ingin bertemu dengan Yang Mulia? Yue Zong menjawab, aku ingin mendapatkan beberapa teknologi prasejarah darinya. Kau hanya perlu melapor kepada atasanmu, katakanlah pemimpin lembah burung Nasar Yue Zong telah meminta audiensi. Dia kemungkinan besar akan menemuiku. Wiliana mengerutkan kening, Yue Zong. Pemimpin lembah burung Nasar, apakah kau sangat terkenal? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Jangan terlalu percaya diri, Yue Zong. Di seluruh wilayah hijau, hanya pemimpin dari 3 faksi atau prajurit ilahi tipe 4 yang memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Yang Mulia. Selain itu, tidak ada yang mungkin akan dihibur. Yue Zong terkekeh, aliansi matahari mengirim 100 prajurit matahari, dan mereka musnah. Jika dia tahu ini, dia pasti akan menemuiku. Mata Wiliana membelalak kaget, benarkah? Kau menghabisi 100 prajurit matahari. Prajurit matahari adalah yang paling elit di aliansi matahari. Setelah mengenakan Sun Armor, masing-masing dari mereka akan mencapai puncak kekuatan prajurit ilahi tipe 3. 100 dari mereka bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diremehkan oleh prajurit ilahi tipe 4. Yue Zong membalik tangannya, dan satu set Sun Battle Armor yang sempurna muncul di tangannya, dia menyerahkannya padanya, armor. Ini untukmu, anggap saja ini sebagai hadiah. Ya ampun, ini asli, ini luar biasa, Yue Zong, aku sangat mencintaimu. Wiliana menyentuh armor itu, dan tidak tahan untuk meletakkannya. Dia menoleh ke arah Yue Zong dengan sedikit hasrat, menciumnya dengan penuh gairah lagi. Bagi seorang prajurit biasa, Sun Armor ini sangat berharga. Bagi Wiliana, itu bahkan lebih berharga daripada batu permata 100 karat. Karena itu dia sangat bahagia. Dia tampaknya telah melupakan rasa lelahnya saat dia menciumnya dengan dalam, ayo lakukan lagi. Setelah semalam penuh gairah, keesokan paginya, Wiliana meninggalkan tempat itu, menuju istana Storm Valley. Dia segera kembali, diikuti oleh 16 anggota dengan baju perang hijau serta salah satu dari 8 pengawal pribadi Ratu, Yinglan. Wiliana jelas merupakan wanita cantik yang menawan dan memikat, tetapi di samping Yinglan, dia agak kalah. Yinglan menatap Yue Zong dengan dingin dan bertanya, kau Yue Zong? Yue Zong tidak mengedipkan mata, benar. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik. Ratu telah memanggilmu, ikutlah denganku. Wiliana berdiri di satu sisi, menatap Yue Zong tanpa daya, sebelum mengikuti Yinglan. Dia adalah seorang pejuang yang kuat tetapi dibandingkan dengan Yinglan, salah satu dari 8 Storm Grid, dia hanya seorang prajurit biasa. Yue Zong dikawal oleh para prajurit lembah badai saat mereka menuju istana. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lembah badai, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, ini istana lembah badai. Tidak mungkin, ini pada dasarnya adalah versi terbaru dari Benteng Langit. Mengambang di langit, ada struktur paduan besar yang membentang sekitar 30 km. Ini adalah kota kekaisaran lembah badai. Yue Zong mendongak untuk mengagumi bangunan terapung itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Ini adalah bangunan besar pertama yang seluruhnya terbuat dari logam paduan. Bahkan kapal perang Radiant, harta karun emas, tidak sebesar kota kekaisaran badai ini. Apa yang mereka gunakan? Bagaimana mereka bisa mencapai anti-gravitasinya? Berapa banyak energi yang akan dikonsumsi? Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, saat pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Pemandangan seperti itu masih terlalu mengejutkan. Di bumi, Yue Zong juga berhasil menghasilkan sesuatu yang mirip dengan benteng langit, dan itu bisa mengapung. Namun, itu membutuhkan sumber energi yang sangat besar.
Kota terapung itu membentang lebih dari 30 km, dan orang bisa tahu bahwa itu pasti sangat berat hanya dengan melihatnya. Jika bangunan seperti itu ingin mengapung di planet ini, yang tampaknya memiliki gravitasi 2 kali lebih besar dibandingkan dengan bumi, konsumsi energinya pasti tidak sedikit. Bahkan inti binatang mutasi tipe 5 tidak akan cukup. Teknologi itu benar-benar jauh di luar imajinasi Yue Zhong. Pada saat yang sama, saat dia mengamati dengan saksama, dia menyadari bahwa struktur logam paduan yang besar itu bukan hanya satu bagian utuh. Sebaliknya, ada berbagai penutup dengan berbagai bentuk di sekelilingnya. Karena Yue Zhong telah menemukan banyak sekali teknologi dan peralatan, dia menduga bahwa penutup itu seharusnya untuk radar dan senjata. Hanya 10% dari senjata kota terapung ini sudah cukup untuk memusnahkan musuh manapun. Dibandingkan dengan kota kekaisaran badai ini, Istana Aliansi Matahari praktis adalah sampah. Menghadapi hal ini, mata Yue Zhong berbinar dengan keinginan, jika dia bisa mendapatkan kota seperti itu, bahkan jika 1 juta pasukan datang, mereka akan mencari kematian. Selusin burung mutasi yang memiliki kepala dinosaurus dengan sepasang sayap lebar menukik turun dari kota terapung. Dari atas mereka, selusin prajurit wanita melompat turun. Salah satu dari mereka mendatangi Yinglan dan membungkuk. "Nona Yinglan, ayo naik." Yinglan berbicara dengan dingin kepada Yue Zhong sebelum melompat ke punggung salah satu burung mutasi. Kuat, mereka benar-benar berhasil menjinakkan burung mutasi juga. Lembah badai ini memang merupakan pusat kekuatan, dan pasti dapat berdiri kokoh dibandingkan dengan 2 hegemon lainnya. Yue Zhong menaiki burung mutasi lainnya dan berpikir dalam hati. Burung mutasi sulit dijinakkan, bahkan dengan aliansi matahari yang terdiri dari banyak faksi yang lebih kecil, tidak ada yang berhasil menyediakan burung mutasi sebelumnya. Fakta bahwa lembah badai memiliki burung mutasi mereka sendiri sangat mengesankan. Seorang prajurit wanita muda dan lincah berkicau, "Pegang pinggangku dan duduklah dengan erat." Yue Zhong tidak berdiri dalam upacara dan segera melingkarkan tangannya di pinggangnya, saat perasaan yang menyenangkan dan lembut menjalar ke tangannya. Prajurit wanita itu meraih tali dan menyalak sekali. Setelah itu, burung mutasi mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit, menuju kota terapung. Di kota itu, ada tanaman hijau subur dan tanaman aneh tumbuh, di samping beberapa pohon aneh juga. Struktur batu indah yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di seluruh tempat. Di jalan-jalan, sejumlah wanita dengan penampilan dan aura yang luar biasa berjalan-jalan. Kontras yang mencolok antara kota kekaisaran ini dan seluruh lembah badai terlihat jelas, tidak ada seorang pun pria yang terlihat. Kawanan burung mutasi itu beristirahat di padang yang luas. Yinglan menoleh ke Yue Zhong dan berkata dengan dingin, "Ikut aku." Yue Zhong mengikutinya. Tepat saat itu, 4 petugas datang dan berhenti di depan Yinglan. "Nona Yinglan, tunggu sebentar." Dia tampak penasaran saat bertanya, "Apa yang terjadi?" Salah satu petugas menjawab, "Yang Mulia Liu Meier telah memerintahkan agar Yue Zhong dibawa ke kuil 100 ramuan. Dia sudah membicarakan hal ini dengan Yang Mulia." Yinglan menjawab dengan dingin, "Baiklah, aku mengerti." Dia kemudian berbalik dan membawa Yue Zhong ke lokasi lain. Membawa Yue Zhong ke sebuah istana yang luas, dia berkata, "Ini adalah kuil 100 ramuan, mohon tunggu sebentar." Setelah itu, Yinglan tampaknya tidak peduli dengan pendapat Yue Zhong atau tinggal untuk berdiskusi dengannya, karena dia dengan cepat memimpin bawahannya dan pergi. Yue Zhong sedikit mengernyit, sebelum dengan hati-hati melihat sekeliling, kewaspadaannya meningkat. Dia mungkin kuat, dan jika perlu, dia bisa memanggil Gunung Tai tipe 5 dengan teknik pemanggilan binatang jinak untuk menghancurkan tempat ini, tetapi dia mungkin jatuh di sini jika dia tidak berhati-hati. Mengamati tempat itu dengan hati-hati, dia tidak mendeteksi adanya bahaya. Dia membalikkan tangannya dan tablet yang dilengkapi radar muncul. Gambar bayi muncul di layar, saat Yue Zhong bertanya, "Bayi, apakah kamu dapat mengendalikan komputer pusat pulau logam terapung ini?" Bayi adalah AI super dan mampu menampilkan kemampuannya melalui komputer. Data melintas di matanya, sebelum berhenti. Dia segera menjawab, "Di pulau logam ini, saya tidak menemukan jejak komputer. Ada 3 kemungkinan, satu adalah tidak ada komputer di sini. Yang kedua adalah pulau logam itu tidak bergantung pada komputer manapun sama sekali. Kemungkinan terakhir adalah meskipun komputer pusat ada, komputer itu dilindungi oleh suatu kekuatan misterius, yang mencegah saya mendeteksinya. Berdasarkan susunan pulau logam ini,
pasti ada penggunaan komputer selama proses pembangunan. Untuk saat ini, masih sulit untuk memastikan di mana komputer itu berada. Karena jalur data tidak digunakan selama lebih dari 100 tahun. Sebagian besar sektor sebenarnya mati. Yue Zong sedikit mengernyit, begitukah? Sepertinya aku harus bertanya pada Luo Qingqing sendiri, siapa kau? Saat Yue Zong tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yue Zong menoleh ke sumber suara, menemukan seorang pria tampan yang tubuhnya tidak terlalu kekar, tidak kurus kering. Dia tampan, dari lubuk hatinya. Seorang pria muda dengan alis berbentuk pedang, postur tubuh yang tegap, dan sikap yang tidak biasa menatap Yue Zong dengan dingin. Dialah yang telah berbicara. Yue Zong menatap remaja muda yang tampan itu dengan dingin dan membalas, dan siapa kau? Sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah kau harus menyebutkan namamu sendiri terlebih dahulu? Apakah kau bahkan tidak tahu sopan santun dasar ini? Mendengar kata-kata Yue Zong, pemuda tampan itu terkejut. 6 pengawal di sampingnya segera melangkah maju, membentak Yue Zong dengan marah, kurang ajar. Ini adalah tuan muda klan Rokujo, Yang Mulia Rokujo Bikuma. Dia ditetapkan menjadi raja utama ratu. Beraninya kau bersikap tidak sopan, apakah kau mencari kematian? Setelah mereka berteriak, mata Rokujo Bikuma kembali ke tatapan penuh kesombongan. Raja, mulut Yue Zong berkedut, sebelum menatap pemuda tampan itu lagi, rasa ejekan muncul di benaknya. Yue Zong mencoba bertanya, jangan bilang kalian semua akan menjadi permaisuri ratu, kan? Salah satu dari mereka melotot menghina ke arah Yue Zong, dasar bodoh, aku tidak mengerti bagaimana pria jelek sepertimu bisa ada di sini. Ini adalah tempat di mana ratu mengumpulkan para selirnya. Mereka yang benar-benar bisa menandingi ratu hanya berjumlah 4. Sisanya adalah mainannya. Posisi selir dibandingkan dengan kami para mainan sangatlah berbeda. Di antara banyak pria tampan di kuil besar ini, Yue Zong benar-benar tidak penting dalam hal penampilan. Sebenarnya, dia mungkin dianggap baik di antara kebanyakan pria biasa lainnya, tetapi dibandingkan dengan semua pria tampan ini, dia kurang dalam hal penampilan. Yue Zong melihat jumlah pria tampan di sini dan tertawa kecil, dan jika dipikir-pikir, pepatah mengatakan bahwa semua pria tidak baik. Ketika wanita berkuasa, bukankah mereka sama saja? Kedua jenis kelamin adalah makhluk biologis dan memiliki kebutuhan yang sama. Janda permaisuri dinasti Qin adalah wanita dengan banyak wajah, mengendalikan di balik layar, otoritasnya mutlak. Dalam masyarakat modern, wanita kaya juga akan bermain-main dengan para pria mainan, jika tidak, tidak akan ada industri gigolo juga. Ketika dia memikirkan Luo Qingqing yang sombong dan menawan itu memiliki begitu banyak pria, Yue Zong merasa kasihan. Meskipun dia cantik dan memiliki pesona yang tidak biasa, dia sama sekali bukan tipenya. Ekspresi salah satu pemuda berubah menjadi jelek, otot-ototnya menegang saat dia melotot ke Yue Zong dan melangkah maju. Apa yang kau katakan? Apakah kau menghina Yang Mulia? Sepertinya kau perlu dipukuli, aku akan mengajarimu sopan santun istana ini. Yue Zong menatapnya dengan pandangan menghina, berbalik dan berbicara dengan dingin, hanya berdasarkan dirimu. Berlatihlah beberapa ratus tahun lagi, banci. Pemuda itu gemetar karena marah ketika dimarahi seperti itu. Dia mengetukkan kakinya dan menyerang Yue Zong dengan kecepatan 8 kali lipat, tinjunya yang pucat menghantam kepala Yue Zong, lihat tinjuku. Wow, kecepatan Zheng Guanxi sangat cepat. Benar-benar mencengangkan. Dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang prajurit. Kuat, tampan dan kuat. Sepertinya dia akan menjadi pesaing kuat untuk posisi raja. Petik 2 petik 2. Karena sebagian besar pemuda itu menatap Zheng Guanxi, mata mereka dipenuhi dengan tatapan serius. Meskipun mereka semua tampan, kebanyakan dari mereka hanya memiliki fisik yang 2 kali lebih kuat dari orang biasa. Sebagai seseorang dengan kekuatan 8 kali lipat, Zheng Guanxi sudah menjadi petarung yang mengesankan, terlalu lemah. Yue Zong duduk di kursi, menatap Zheng Guanxi yang berlari ke arahnya dan menamparkan dadanya dengan santai. Peng! Setelah suara keras, Zheng Guanxi terlempar ke sisi lain kuil, memuntahkan banyak darah saat dia jatuh ke lantai. Melihat ini, semua pemuda memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap Yue Zong dengan takut dan gentar. Tidak ada yang mau membantu Zheng Guanxi berdiri. Zheng Guanxi tampan dan memiliki kemampuan bertarung yang lumayan.
Dia dijadwalkan menjadi salah satu pelopor untuk posisi raja. Karena itu, tidak ada yang mau membantu menyelamatkannya. Bahkan, jika dia meninggal, mereka akan lebih bahagia. Ratu, yang mulia, tiba. Setelah pengumuman gemilang oleh seorang prajurit wanita, 16 prajurit yang terbungkus dalam Storm Battle Armor hijau datang mengawal dua wanita yang sangat cantik ke istana kuil. Kami menyapa yang mulia. Semua pemuda tampan segera berlutut dan menundukkan kepala, mata penuh dengan harapan dan hasrat. Hanya Yue Zong yang terus duduk di satu sisi, mengamati semua yang terjadi dengan minat yang ringan. Di bawah perlindungan 16 Storm Warriors, dua wanita cantik duduk di dua singgasana kekaisaran. Yue Zong menatap ke arah dua orang itu, menyadari salah satunya adalah Ratu Badai Luo Qingqing yang karismatik namun sombong. Wajahnya dingin namun penuh dengan pesona dan kepercayaan diri yang menarik. Orang lainnya juga seorang wanita cantik yang mengenakan kulit rubah putih, kulitnya putih, fitur-fiturnya seperti sesuatu dari sebuah lukisan. Sosoknya mungil, dan dia memancarkan pesona yang anggun dan suci. Pada saat ini, tatapan mata Luo Qingqing jatuh pada Yue Zong. Tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuat kulit Yue Zong merinding. Dia bisa merasakan kepercayaan dirinya dan aura yang menindas, bahkan melebihi miliknya sendiri, kuat. Wanita ini benar-benar ahli. Yue Zong hanyalah seorang mahasiswa biasa sebelum kiamat. Setelah pertempuran dan perjuangan yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil sampai ke tempatnya sekarang. Periode waktu itu baru sekitar 1 tahun atau lebih, dan meskipun dia sudah mulai memiliki sikap seorang penguasa, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan Luo Qingqing yang jelas telah memerintah selama lebih dari belasan tahun. Gadis cantik di samping Luo Qingqing juga memperhatikan Yue Zong, matanya dipenuhi dengan tatapan ingin tahu. Luo Qingqing menatap Yue Zong beberapa saat, sebelum bertanya dengan tajam, "Kau pemimpin lembah burung Nasar, Yue Zong?" Yue Zong menjawab tanpa kesombongan atau ketundukan, "Benar, Luo Qingqing. Aku Yue Zong." "Yue Zong, siapa itu?" Petik 2. Banyak pria yang berlutut mulai bertanya-tanya dalam hati mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa pria ini berbeda dari mereka. Duduk di singgasananya, mata Luo Qingqing berbinar, dan tanpa suara, dia tiba-tiba berlari ke arah Yue Zong dengan tinju yang kuat. Karena kecepatannya cepat, suara dentuman kecepatannya yang menembus penghalang suara, dikombinasikan dengan tekanan menindas yang dipancarkannya, terbentuk menjadi niat kuat untuk menghancurkan Yue Zong hingga berkeping-keping. Bahkan seorang prajurit ilahi tipe 3 puncak tidak akan mampu bangkit dan menghindar. Di sekelilingnya, selain Rokujo Bikuma, pria tampan lainnya merasakan tekanan kuat yang menghancurkan mereka. Mereka merasa sulit bernapas. Pupil mata Yue Zong menyempit, tangan kanannya diselimuti oleh Dark Doki saat menghantam gelombang kejut yang datang, menyebarkan kekuatannya. Satu pukulan itu menembus niat Luo Qingqing, tetapi Yue Zong terkejut dalam hati, wanita ini kuat. Dia seperti sudah setengah langkah ke alam tipe 5, dan mungkin bisa menerobos kapan saja. Sudut mulut, Luo Qingqing sedikit melengkung, memperlihatkan senyum puas, "Tidak buruk, untuk bisa menerima pukulanku, kau pasti seorang prajurit ilahi tipe 4. Bahkan jika kau bukan Yue Zong, kau memiliki kemampuan untuk berdiri di hadapanku. Karena kekuatanmu, kau akan menjadi rajaku. Bekerja keraslah." Mendengar kata-kata itu, banyak pria tampan yang berlutut mulai menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Orang-orang ini bisa berjuang sepanjang hidup mereka hanya untuk mencapai status anak buah, sedangkan Yue Zong segera mendapatkan posisi untuk memperjuangkan kursi raja. Mereka tentu saja iri. Yue Zong terkejut, dia sedikit mengernyit, "Luo Qingqing, aku tidak berniat menjadi rajamu. Kali ini aku di sini untuk membahas pembelian beberapa teknologi prasejarah yang kau miliki." Luo Qingqing jelas merupakan wanita cantik dengan pesona yang tidak biasa, namun, Yue Zong tidak ingin membaginya dengan 100 pria lainnya. Raut wajah Luo Qingqing berubah sangat dingin saat amarah meledak di matanya, "Apakah kau mencoba membodohiku? Ini adalah kuil 100 ramuan tempat para pesaing untuk posisi raja tinggal. Kau datang ke sini dengan sukarela dan sekarang kau mencoba untuk mundur. Pantas mati." Yue Zong terkejut dalam hati saat alisnya berkerut lebih dalam, rasa tidak nyaman muncul di hatinya, "Dengan sukarela menjadi rajamu. Berani sekali, kau berani membodohi yang mulia." Pada saat ini, Yinglan yang berdiri diam di samping Luo Qingqing, menyerbu seperti badai, menusukkan tombaknya ke arah Yue Zong.
Didukung oleh Storm Armor, Yinglan melampaui kekuatan Divine Warrior tipe 3 miliknya, mencapai level awal tipe 4. Susunan misterius di belakangnya bersinar dan meredup tak menentu, saat hembusan angin kencang bertiup, membuatnya tampak seperti dewi pembunuh yang marah. Dia benar-benar mencoba membunuhku. Yue Zong bisa merasakan niat membunuh dari Yinglan, dan kewaspadaannya meningkat hingga ekstrim. Mengaktifkan Shadow Steps miliknya, tubuhnya berputar saat dia mengarahkan tinju kanannya yang diselimuti Devil Flame untuk menghantam dadanya tanpa ampun. Yinglan juga seorang petarung berpengalaman. Dalam keadaan seperti itu, dia berhasil berputar sedikit, menghindari serangan yang pasti akan membunuh, tetapi tinju Yue Zong berhasil mendarat di tubuhnya, yang membuatnya terpental ke dinding, saat dia memuntahkan sejumlah besar darah. Mata Luo Qingqing memerah karena marah, saat dia menghilang dari tempat duduknya, berani sekali. Beraninya kau melukai orang-orangku di kota kekaisaranku. Aku menghukummu mati. Dengan badai dahsyat bertiup di belakangnya, Luo Qingqing tiba-tiba muncul di depan Yue Zong, kedua tinjunya menghantam Yue Zong. Bajingan, mata Yue Zong berkilat marah, doki gelapnya tersalurkan. Dia mengaktifkan langkah bayangannya, pedang api di tangannya menebas Luo Qingqing dengan kecepatan suara. Pedang api menebas tubuh Luo Qingqing seperti meteor, membelahnya menjadi dua. Tidak bagus, itu klon. Pengalaman bertarungnya yang melimpah merasakan ketukan ringan pada pedangnya, dan mengantisipasi gerakan berikutnya, dia memutar tubuhnya dan melompat ke samping. Sebuah kaki panjang tiba-tiba menyerang dari belakangnya, mengincar pinggangnya dengan tendangan yang kuat. Peng, Yue Zong terbanting keras di pinggang, seluruh tubuhnya terbang ke arah dinding di sisi lain. Tubuh baja orde keduanya mengerang, beberapa tulang retak. Jika itu dia ketika dia baru saja memasuki dunia ini, dia pasti sudah lumpuh. Setelah menang, Luo Qingqing berubah menjadi bayangan kabur, melepaskan rentetan pukulan ke arahnya. Bagaimanapun, Yue Zong adalah seorang evolver dengan banyak pengalaman bertarung. Menghadapi pukulan agresif Luo Qingqing, dia benar-benar tidak diuntungkan. Dan seperti perahu kecil yang bisa terbalik dalam badai yang deras ini. Namun, dia bertahan dengan kuat dan tidak membiarkannya memberikan pukulan yang menghancurkan. Wanita sialan ini benar-benar kuat. Setelah ledakan keras, Yue Zong terbanting ke dinding, ki dan darah internalnya bergejolak. Tidak dapat menahannya, dia memuntahkan seteguk darah. Luo Qingqing agresif dan tidak menyerah pada musuh-musuhnya. Dia terus menyerang Yue Zong dan hujan turun ke arahnya. Setelah bertahan dari rentetan pukulan, Yue Zong sekali lagi terbanting di dadanya, terlempar ke kejauhan. Yang mulia menang, yang mulia menang, yang mulia tak terkalahkan. Petik 2. Petik 2. Berbagai pria tampan mulai bersorak kegirangan, menatap Luo Qingqing dan mengagumi keberaniannya. Sosok seperti itu, bahkan di bumi, sebelum kiamat, pasti akan mendapatkan kekaguman dan ketertarikan dari banyak pria. Bagi para pria di Storm Valley, Luo Qingqing adalah sosok yang layak mendapatkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Rokujo Bikuma yang tampan menatap Luo Qingqing dengan tatapan aneh. Yue Zong meludahkan seteguk darah lagi, tubuhnya penuh dengan luka, saat dia menatap Luo Qingqing dengan serius. Dalam pertarungan yang adil, hanya membandingkan fisik kita, meskipun aku benci mengakuinya, aku benar-benar bukan tandingannya. Berevolusi ke puncak prajurit ilahi tipe 4, fisik Yue Zong sudah berada pada level yang sulit untuk menemukan lawan. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang wanita, membuatnya merasa enggan. Bagaimanapun, dia adalah seorang chauvinis pria sampai batas tertentu. Perasaan itu dengan cepat memudar, digantikan oleh niat membunuh yang tak tertahankan. Kurasa aku hanya bisa menggunakan metode lain untuk membunuhnya. Jika perlu, aku akan memanggil Gunung Tai untuk datang dan menghancurkan seluruh tempat ini. Dia adalah seseorang yang telah menjelajahi gunung zombie dan mayat. Dalam duel sebelumnya, dia kehilangan ketenangannya dalam sekejap kemarahan. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan akan memilih metode yang paling optimal untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tepat saat dia bersiap untuk mengaktifkan kemampuannya yang lain, Luo Qingqing yang sombong menyerbu tepat di depannya, ketika tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat, dan dia tampak sedikit goyah. Kemampuan luar biasa Yue Zong menangkap momen kelemahan itu dan dia mengarahkan tinjunya yang terbungkus Dark Doki untuk menghantam perutnya, mengirimnya melesat ke arah kerumunan orang, saat sebuah pikiran melintas di benaknya, kesempatan bagus. Melihat jatuhnya pemimpin mereka,
semua orang berubah ekspresi saat mereka berebut untuk berlindung. Yang mulia, biarkan aku membantumu. Tepat pada saat ini, Rokujo Bikuma yang tampan melangkah maju, wajahnya penuh kekhawatiran. Luo Qingqing yang pucat menyalak, Rokujo, mundurlah. Rokujo Bikuma tampaknya tidak memperhatikan kata-katanya, memilih untuk terus berlari maju. Untuk menghindari melukainya, Luo Qingqing menarik kembali auranya. Pada saat itu, sudut mulut Rokujo Bikuma melengkung, memperlihatkan ekspresi puas diri. Tangan kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih, menusuk ke arah Luo Qingqing. Luo Qingqing telah menurunkan kewaspadaannya di sekitar orang yang kemungkinan besar akan menjadi calon rajanya, dan dengan demikian terlempar untuk kedua kalinya oleh cahaya putih, dadanya menembus. Pada saat yang sama, gadis cantik yang duduk di tahta kekaisaran lainnya tiba-tiba melesat maju dengan beberapa serangan telapak tangan, menghantam ke arah Storm Warrior di sampingnya. Karena tidak siap, semua 16 anggota Storm Warrior yang mengenakan Storm Armor hijau mereka langsung tewas. Setelah berhadapan dengan Luo Qingqing, Rokujo Bikuma menepukkan kedua tangannya, dan sejumlah benang di seluruh aula muncul. Dalam sekejap, ratusan pria cantik itu semuanya teriris menjadi beberapa bagian, darah segar mewarnai lantai menjadi merah. Yue Zong menyaksikan kejadian yang tiba-tiba berubah tidak normal ini dan mengerutkan kening, mundur beberapa langkah, tubuhnya menegang. Dia sadar bahwa dia baru saja terlibat dalam kudeta. Dada Luo Qingqing telah tertusuk oleh bilah laser, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap wanita cantik di kursi lainnya dengan tak percaya dan bertanya, "Itu kamu? Meyer, mengapa kamu mengkhianatiku?" Liu Meyer tersenyum menggoda, "Kamu tidak menyangka ini, kan? Kakak Luo, adik perempuanmu yang terpercaya, calon rajamu, dan ajudanmu yang paling terpercaya semuanya akan mengkhianatimu. Bukankah itu terasa menyenangkan?" Yinglan, yang sebelumnya telah dilempar ke dinding oleh Yue Zong, melompat dan datang ke sisi Liu Meyer, menatap Luo Qingqing dengan dingin. Luo Qingqing menatap mereka bertiga, hatinya terasa sakit. "Kenapa? Kenapa? Aku tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk, mengapa mengkhianatiku?" Wajah Liu Meyer berubah saat dia berteriak, "Kak, seluruh lembah badai telah berada di bawah kendaliku. Apa yang telah kau lakukan? Kau hanyalah seseorang yang lebih kuat dan telah dipercayai oleh Ibu Agung kita, begitulah caramu menjadi Ratu Badai. Kualifikasi apa lagi yang kau miliki untuk menerima cinta dan kekaguman dari orang-orang kita? Sementara aku harus tetap berada di bawahmu. Dalam hal kekuatan, ya, aku hanyalah prajurit ilahi tipe 4 awal, dan tidak dapat dibandingkan denganmu. Namun dalam hal lainnya, aku jauh di atasmu. Seluruh lembah badai telah dikelola dengan baik di tanganku, kau tidak berhak menjadi ratu. Aku seharusnya menjadi penguasa lembah badai, ratu lembah badai yang sebenarnya. Mengenai calon rajamu Rikudo Bikuma, dia sudah lama bosan denganmu, yang sama sekali tidak mengerti laki-laki." Liu Meyer tersenyum, mengulurkan kakinya ke arah Rikudo Bikuma. "Terima kasih banyak, Ratu." Rikudo Bikuma menjilat bibirnya saat tatapan hasrat yang membara muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan mulai menjilati kakinya dengan cara yang menyimpang, jelas merupakan tanda dari fetisnya. Luo Qingqing terengah-engah saat dia menatap Yinglan dari 8 grids, bertanya, "Bagaimana denganmu?" "Yinglan, mengapa kamu juga?" Mata Yinglan berkilat dengan ekspresi minta maaf sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, "Maafkan saya, Yang Mulia, saya selalu menjadi mata-mata yang dikirim dari Gunung Pterosaurus. Nama asli saya bukanlah Yinglan, tetapi Zheng Yun. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan penghargaan Anda, tetapi saya tidak dapat mengkhianati perintah Gunung Pterosaurus." Luo Qingqing terkejut dan dia menatap Liu Meyer, "Kamu benar-benar berkolusi dengan Gunung Pterosaurus. Tidak heran kamu berani bertindak melawanku. Zheng Zhen dan Dao Ge bukanlah serigala yang mudah dipuaskan, kondisi apa yang kamu janjikan kepada mereka?" Liu Meyer tampak bersemangat saat dia menyeringai sadis, "Adikku tersayang, aku tidak menjanjikan banyak hal kepada mereka, hanya saja setelah ini, aku akan mengirimmu kepada mereka dengan kemampuanmu yang terbuang sia-sia. Mereka akan sangat mencintaimu, saudariku. Orang-orang yang kau benci di sana akan benar-benar mencintaimu, dengan baik, mantan Ratu Lembah Badai." Wajah Luo Qingqing memucat. Kedua pemimpin Gunung Pterosaur adalah orang-orang mesum yang terkenal. Jika dia jatuh ke tangan mereka, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada pelacur. Ketika dia menguasai lembah badai,
dia telah menyinggung mereka dan aliansi matahari beberapa kali. Masa depannya akan benar-benar suram begitu dia berakhir di sana. Liu Meier tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi terdistorsi. Haha. Haha, saudariku, aku tahu ada banyak prajurit badai yang setia padamu. Begitu kau dikirim ke sana, bawahanmu yang sangat setia itu akan dikirim bersama-sama. Kalian semua akan menjadi mainan orang-orang busuk di sana. Itu akan sangat menarik. Haha, haha. Liu Meier telah ditekan oleh Luo Qingqing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, harus bertindak sebagai seorang putri yang setia. Kepribadiannya yang bengkok dan bawaan kini dilepaskan untuk dilihat semua orang, akhirnya terbebas dari penindasan. Sungguh jelek, pikir Yue Zong dingin saat dia menatap Liu Meier. Meskipun wanita ini cantik, ekspresinya saat ini benar-benar bengkok. Kegembiraannya menjijikkan bagi Yue Zong, dan tidak dapat dibandingkan dengan kelucuan Wiliana. Luo Qingqing menoleh ke Yue Zong dan berkata, Yue Zong, kamu mendengar semuanya. Itu adalah kesalahpahaman di antara kita. Bergabunglah denganku, mari kita bunuh para pengkhianat ini bersama-sama. Aku bisa memberimu 20 Storm Battle Armor. Yue Zong tertawa dingin, mundur 2 langkah. Mengapa aku harus melakukannya? Kamu yang kalah sekarang, terlebih lagi, kamu adalah orang yang menyerang tanpa memeriksa fakta. Yue Zong menatap Liu Meier dan berkata dengan dingin, Liu Meier, aku datang ke sini kali ini untuk mendapatkan teknologi prasejarah dari Storm Valley-mu. Selama kau memberikannya padaku, aku bisa melupakan rencanamu untuk melawanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Teknologi prasejarah. Kau benar-benar suka melamun ya. Kenapa kau tidak melihat dengan saksama siapa ini? Liu Meier tertawa ringan sebelum bertepuk tangan. 2 pria kekar menyeret Wiliana, yang diikat erat. Wiliana menatap Liu Meier dengan marah, tetapi ketika dia melihat Luo Qingqing yang telah terluka parah serta Yue Zong, matanya berkilat kaget. Liu Meier tertawa terbahak-bahak, sebelum melontarkan usulan yang sangat menarik, kau lihat itu. Itu wanitamu, Wiliana. Yue Zong, jika kau menunggu di sana dengan patuh setelah aku selesai, aku bisa mengembalikannya padamu. Pada saat yang sama, sebelum menyerahkan Ratu Badai, aku bisa membiarkanmu bermain dengannya selama beberapa hari. Setiap prajurit badai miliknya cantik, aku bisa memberikan sepertiganya padamu, bagaimana dengan itu? Luo Qingqing adalah wanita cantik yang memiliki sikap luar biasa dan aura yang gagah berani. Mampu mempermainkan seorang ratu seperti itu, sungguh merupakan bentuk daya tarik bagi kebanyakan pria. Alis Yue Zong terangkat, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, sesuatu yang lain terjadi. Rokudo Bikuma, yang masih menjilati kaki Liu Meier tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin, saat cahaya putih melesat ke arah dada Liu Meier. Pria busuk, kau benar-benar serigala buta yang tidak setia. Apa kau pikir aku tidak akan waspada padamu? Mata Liu Meier berkilat dingin, saat tornado terbentuk di tangan kanannya, menghantam cahaya putih, menepis belati itu. Dia kemudian menendang dengan ganas, kekuatannya yang kuat meledak keluar dan menghantam tubuh Rokudo Bikuma, membuatnya terpental ke dinding. 2 pria yang mencengkeram Wiliana tiba-tiba meledak, salah satunya bersinar dengan warna abu-abu. Sebuah kekuatan yang kuat meledak keluar, tinjunya menghantam Liu Meier dengan ganas. Zheng Zhen, itu kau. Tanpa waktu untuk bertahan, Liu Meier hanya bisa mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk menamparkan tinju yang datang. Hong, dengan ledakan kekuatan superior Zheng Zhen membuat Liu Meier terpental. Orang lain muncul tanpa suara di belakang Liu Meier, melemparkan pukulan tanpa peduli bahwa dia adalah seorang gadis. Kekuatan yang mengerikan itu meledak keluar, menghantam Liu Meier saat dia jatuh ke lantai seperti binatang yang menyedihkan, memuntahkan seteguk darah. Ahli di belakangnya membalikkan tangannya, menyebabkan sejumlah tanaman merambat muncul, menusuk tubuh Liu Meier, saat mereka mulai menyerap esensinya. Liu Meier menjerit kesakitan, menatap Zheng Zhen dan Dao Ge di sampingnya dengan kebencian. Zheng Zhen, Dao Ge, ternyata kalian berdua. Beraninya kau mengingkari janjimu dan menyerangku. Kenapa? Apa kau tidak takut diejek? Zheng Zhen yang kekar dan tampan membelai dagu Liu Meier dengan tatapan mengejek, dasar bodoh. Ketertarikanku pada Luo Qingqing memang nyata, tapi aku juga tertarik padamu. 8 Storm Grid juga, kalian semua wanita hanyalah mangsaku. Beraninya kalian membicarakan kesetaraan denganku,
melampaui batas kalian. Pria berambut emas yang telah melukai Liu Meier dalam satu pukulan, dan menyerap esensinya melalui tanaman merambatnya terkekeh mengancam, Zheng Zhen, Liu Meier milikmu. Aku menginginkan Luo Qingqing. Zheng Zhen terkekeh balik, aku juga ingin bermain dengan wanita sombong ini, apa yang harus kita lakukan? Mata Daoge bersinar dengan cahaya nafsu, baiklah. Aku akan mempermainkannya selama sebulan, sebelum memberikannya padamu. Namun, kau juga harus membiarkanku memiliki Liu Meier setelahnya. Aku suka bermain-main dengan wanita bodoh ini dengan esensi dan kekuatan hidup mereka yang telah tersedot habis. Pada saat ini, Rokudo Bikuma yang telah terlempar menyeka mulutnya, berjalan di depan Zheng Zhen, Raja Dino, aku sudah menyelesaikan dua wanita ini sesuai kesepakatan kita. Kalian harus menepati janji kalian, iya. Zheng Zhen tersenyum tipis, tentu saja. Sesuai kesepakatan kita, semua pria dan seperempat wanita di lembah badai akan menjadi milikmu. Kau akan menjadi Raja Badai yang baru. Raut kegembiraan muncul di wajah Rikudo Bikuma, saat ia berlutut, terima kasih, Yang Mulia. Mulai hari ini, keluarga Rokudo akan selamanya setia padamu, dan melayanimu dengan segenap hati kami, sampai akhir hayat kami. Setelah itu, ia berdiri, melirik Liu Meier dan Luo Qingqing dengan jijik, kedua ratu, para pria dari keluarga Rokudo bukanlah mainanmu. Ini adalah dunia para pria, kalian para wanita hanya cocok menjadi mainan kami. Keduanya menatap Rokudo Bikuma dengan penuh kebencian, namun, salah satu dari mereka terluka, yang lain diserang secara tiba-tiba, dan bahkan tertusuk oleh tanaman merambat mutan. Keduanya bukan tandingan Zheng Zhen atau Daoge. Zheng Zhen menginjak perut Liu Meier, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah lagi. Dia kemudian menoleh ke Yue Zong, kau pasti Yue Zong. Bagaimana kalau bergabung dengan kami? Janji-janji yang dibuat para jalang ini sebelumnya, kami bisa memenuhinya. Bagi para penguasa ini, wanita hanyalah mainan dan ornamen dekoratif. Mereka mencari kekuasaan dan otoritas. Yue Zong ragu-ragu sejenak, sebelum berbicara, aku ingin teknologi prasejarah dari Gunung Pterosaurus dan Lembah Badai. Aku ingin kota kekaisaran ini dan juga wanita itu. Berikan aku semua ini, dan aku bisa berpura-pura mengabaikan semua ini. Dia tidak menganggap Liu Meier atau Luo Qingqing sebagai orang yang tinggi, dibandingkan dengan mereka, dia lebih menyukai teknologi dari kedua faksi. Ekspresi Daoge menjadi suram, Yue Zong, jangan meminta 1 mil jika diberi 1 inci. Bahkan jika kau seorang prajurit ilahi tipe 4, ada 2 dari kami di sini, jika kau ingin memprovokasi kami, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mata Luo Qingqing berkilat aneh saat dia menyalak, Yue Zong, mereka adalah gembala yang ditugaskan oleh orang-orang Dino untuk membesarkan manusia lain sebagai ternak. Begitu mereka menghancurkan lembah badai kita, jutaan manusia di wilayah hijau akan menjadi makanan bagi orang-orang Dino. Yue Zong, jika kamu masih punya hati nurani, bantu aku membunuh mereka bersama-sama. Mata Zheng Zhen berkilat dingin, menatap Luo Qingqing dengan ekspresi kejam saat dia menamparnya, wanita jalang. Kamu terlalu banyak bicara. Mata Luo Qingqing berkilat marah, saat tubuhnya berkedut dan dia memuntahkan darah sekali lagi, mencoba untuk menopang dirinya sendiri. Saat Zheng Zhen bersiap untuk menamparnya sekali lagi, sebuah tangan besar menghentikannya. Pupil mata Zheng Zhen menyempit, saat wajahnya berubah gelap dan dia menatap Yue Zong. Yue Zong, apakah kamu bermaksud melawan kami? Yue Zong menatap Zheng Zhen sebelum berbicara dengan acuh tak acuh, Luo Qingqing, jika aku membantu lembah badaimu keluar dari ini, bagaimana kamu akan membalasku? Luo Qingqing menatap Yue Zong dengan waspada, apa yang kau inginkan? Bahkan dalam situasi berbahaya ini, dia tidak ingin menjanjikan apapun tanpa memikirkannya matang-matang. Jika Yue Zong ingin dia menjadi budak seumur hidupnya, dia lebih baik mati. Yue Zong segera berbicara tentang syarat-syaratnya, teknologi lembah badai milikmu, kota kekaisaran ini, serta pasukanmu untuk membantuku menghadapi Gunung Pterosaurus. Setelah memusnahkan mereka, aku menginginkan teknologi mereka. Oh ya, Wiliana adalah wanitaku, kau dapat memilih untuk membiarkannya ikut denganku. Jika dia memutuskan untuk tinggal, kau harus mempromosikannya, dan memastikan keselamatannya. Wanita sombong seperti Luo Qingqing pasti akan setuju untuk menjadi budak Yue Zong. Dia juga tidak tertarik padanya, jadi dia tidak meminta syarat seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah panglima perang yang tegas,
meskipun syarat-syaratnya keras, dia membuat keputusannya dalam sedetik. Baiklah. Aku berjanji padamu, bunuh dia. Zheng Zhen membentak dengan nada mengancam, dengan ketukan kakinya, dia melesat ke arah Yue Zong dengan cahaya abu-abu di punggungnya. Dao Ge hanya menendang Liu Meier ke satu sisi, sebelum tubuhnya melesat dan ia menghilang dari lokasinya. Ying Lan, atau Zheng Yun, yang berdiri di samping Zheng Zhen, menyerbu ke arah Yue Zong. Storm armornya bersinar terang saat ia menusukkan tombaknya ke arah Yue Zong. Pupil mata Yue Zong menyempit saat ia melepaskan Art of Fear-nya, menyebabkan gelombang spirit yang kuat menyebar. Ketika kemampuan mengerikan itu menghantam Zheng Zhen dan Dao Ge, tampaknya tidak ada efek apapun. Namun, bagi Zheng Yun, seluruh tubuhnya bergetar. Art of Fear tingkat kedua, dikombinasikan dengan spirit Yue Zong yang tinggi, meskipun tidak dapat mengejutkan Divine Warrior tipe 3 Zheng Yun, itu sudah cukup untuk mengguncangnya keluar dari akal sehatnya sejenak. Pada saat itu, kekosongan muncul di udara, dan 10 duri tulang tajam melesat keluar, menargetkan mereka bertiga. Zheng Zhen melancarkan pukulan, tangan kanannya terbungkus dalam battle armor abu-abu, menyebabkan duri tulang itu hancur saat bersentuhan. Tubuh Dao Ge melesat, menyebabkan 3 duri tulang itu melewati bayangan-bayangannya. Zheng Yun berhasil pulih dari keterkejutan sesaat, tetapi saat itu, 3 duri tulang itu sudah sangat dekat. Dia berteriak, "Ayah, selamatkan aku." Namun, sebuah adegan yang membuatnya putus asa terjadi, saat Zheng Zhen mengabaikan permohonannya, sebaliknya, muncul di depan Yue Zong dengan tatapan dingin, mengirimkan tinju ke arah jantungnya. Tubuh Zheng Yun terpelintir, saat dia mencoba yang terbaik untuk menghindari yang paling dekat. Namun, 2 yang tersisa menusuk ke arah jantung dan dada kanannya. Sial, dengan benturan keras, duri White Bones tidak dapat menembus storm armornya, namun, benturan yang kuat itu cukup untuk mengguncang jantungnya, menyebabkan dia terlempar. Tulang putih muncul begitu saja, tubuhnya menembakkan paku-paku tulang yang tak terhitung jumlahnya ke arah Zheng Yun. Dia baru saja terkena serangan di jantungnya, dan aliran darahnya kacau. Dengan perlindungan dan peningkatan dari Storm Armor, dia mampu mencapai tahap prajurit ilahi tipe 4, melampaui tulang putih, namun, dia masih ditekan olehnya. Di sisi lain, Zheng Zhen muncul di depan Yue Zong secara misterius, tangan kanannya diselimuti cahaya abu-abu saat dia meninju ke arah Yue Zong. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong mengaktifkan manipulasi gravitasinya, menyebabkan medan gravitasi yang kuat menyelimuti sekelilingnya. Zheng Zhen dan Dao Ge sama-sama terpengaruh oleh gaya gravitasi 8 kali lipat, tubuh mereka tenggelam, dan kecepatan mereka berkurang drastis. Cahaya dingin melintas di mata Yue Zong saat dia melesat melewati Zheng Zhen. Bodoh! Zheng Zhen mengayunkan tangan kanannya dan mengirimkan tinju dengan kecepatan suara ke arah Yue Zong. Luo Qingqing, yang masih gemetar di tanah, berteriak, "Hati-hati!" Rasa bahaya yang kuat muncul dalam benak Yue Zong. Tinju kanan Zheng Zhen jelas tidak dapat mengancamnya, bahkan seharusnya tidak dapat menyentuhnya. Namun, persepsi bahayanya telah menyelamatkannya berkali-kali. Dia memutar tubuhnya pada saat pertama, melompat ke satu sisi. Cahaya abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari tangan kanan Zheng Zhen, melewati dada Yue Zong, meninggalkan bekas luka yang dalam. Cahaya itu berhasil melewati kulit binatang mutasi tipe 4, rompi pertahanan level 5, menyebabkan tulang-tulang Yue Zong terlihat. Jika dia lebih lambat, dia akan terbelah menjadi 2. Dia mengelak, sungguh kemampuan reaktif yang mengerikan. Zheng Zhen menatap Yue Zong dengan tatapan serius. Serangannya ini mampu mencabik sebagian besar prajurit ilahi tipe 4 lainnya menjadi 2. Dao Ge muncul di belakang Yue Zong tanpa suara, belati tajam di tangannya menebas ke arah jantung Yue Zong. Dengan Dark Doki yang memberi tenaga pada tubuhnya, Yue Zong mengeluarkan pedang apinya dan menebas ke belakang, menangkis belati itu dengan akurat, sebelum dia menendang dengan kecepatan suara untuk menghantam dada Dao Ge, membuatnya terpental ke dinding. Setelah Dao Ge terpental, Zheng Zhen muncul di depan Yue Zong, meninju sekali lagi. Yue Zong melesat ke depan, menjatuhkan pedang apinya seperti meteor. Tidak peduli seberapa kuat tubuh manusia, itu tidak dapat menangkis cakar binatang mutasi tipe 4. Tiba-tiba, cahaya abu-abu meledak dari tinju Zheng Zhen, menghantam pedang api, menjatuhkannya dengan kuat. Pedang api itu terlempar, dan Zheng Zhen melihat Yue Zong meninggalkannya, berlari di depannya, dan meninju dadanya.
Ia terlempar dan menabrak dinding lain. Yue Zong tertawa pelan, lemah. Raja Pterosaurus dan Raja Tyrannosaurus dari Gunung Pterosaurus benar-benar terlalu lemah. Zheng Zhen dan Dao Ge sama-sama ahli tipe 4, mengandalkan baju perang Pterosaurus mereka sendiri untuk mencapai puncak tahap tipe 4, tetapi kemampuan tempur mereka pada dasarnya sampah dibandingkan dengan Luo Qingqing. Yue Zong dapat dengan mudah menekan mereka berdua melalui pertarungan saja. Jelas, mereka berdua telah mencapai level mereka dengan mengandalkan madu darah. Mereka tidak menjadi lebih baik melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mengambil satu langkah pada satu waktu untuk mencapai puncak. Di masa lalu, mereka telah menggunakan kekuatan mereka untuk menekan musuh, yang tidak terlalu berarti. Saat bertemu lawan dengan level yang sama, kelemahan mereka dalam hal pengalaman langsung terlihat jelas. Luo Qingqing yang masih di tanah terengah-engah melihat betapa mudahnya Yue Zong menaklukkan dua ahli tipe 4 dari Gunung Pterosaurus dan dipenuhi dengan keterkejutan. Kuat. Jadi dia benar-benar menahan diri saat bertarung denganku sebelumnya. Aku tidak akan bermain lagi. Berubahlah menjadi abu, untukku. Setelah mengalahkan mereka berdua, dengan ketukan kakinya, dia muncul di samping Dao Ge, tangan kanannya menyala dengan api iblis saat dia memegang kepalanya. Pada saat itu, api iblis yang mengerikan memasuki tubuhnya, meletus dengan kuat dari dalam, mengubahnya menjadi orang yang menyala-nyala. Ah! Dao Ge mulai berteriak kesengsaraan sambil berjuang. Namun, dalam hitungan detik, dia berubah menjadi tumpukan abu, meninggalkan baju perang Pterosaurus abu-abu. Kekuatan hidup yang tak terlihat diserap ke dalam tubuh Yue Zong melalui jejak dewa dan iblis. Kuat, orang yang mengerikan. Apakah itu kekuatannya yang sebenarnya? Petik 2. Melihat Yue Zong mengalahkan dua pemimpin Gunung Pterosaurus, dan Raja Tyrannosaurus Dao Ge dibakar dalam sekejap, selain Luo Qingqing, semua orang terkejut tak terlukiskan. Terutama Rokudo Bikuma yang tampan, yang sekarang pucat dan tubuhnya gemetar. Jika Yue Zong berhasil menyelamatkan Luo Qingqing, nasibnya sebagai pengkhianat pasti tak terbayangkan. Tatapan Zheng Zhen mengecil, saat kekuatan warna abu-abu di dalam dirinya mulai memancar keluar dengan kekuatan yang lebih besar. Itu berubah menjadi energi yang mengalir melalui dirinya, memperbesar otot-ototnya, dan wajahnya berubah. Dia tiba-tiba menerobos alam prajurit ilahi tipe 5, dan kekuatan besar meledak dengannya sebagai pusat, bahkan mendistorsi udara di sekitarnya. Mata Zheng Zhen berkilat aneh saat ia mencoba membujuk Yue Zong sekali lagi, bergabunglah denganku. Selama kau bergabung denganku, Luo Qingqing, Liu Meier, mereka semua bisa menjadi milikmu. Aku akan memberimu setengah dari wanita di Storm Valley, dan kita bisa menjadi mitra untuk menguasai wilayah hijau. Bagaimana? Zheng Zhen dipenuhi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap Yue Zong. Jika ia bisa membuat Yue Zong berada di pihaknya dengan membagi hadiah alih-alih bertarung, itu akan menjadi hasil yang lebih baik. Dengan kematian Dao Ge, itu bukanlah hal yang buruk, karena sekarang, seluruh Gunung Pterosaurus berada di bawah kendalinya. Maaf, aku tidak tertarik pada anjing-anjing dari Dino People. Yue Zong memanggil Dark Doki-nya, dan seluruh tubuhnya terbungkus di dalamnya saat ia melesat ke arah Zheng Zhen. Dalam sekejap, ia telah muncul di depannya, bilahnya diselimuti oleh Devil Flames saat ia mengayun ke bawah. Zheng Zhen meraung marah, saat kekuatan dalam dirinya melonjak. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, saat seberkas cahaya abu-abu melesat ke arah Yue Zong. Ekspresi Yue Zong berubah. Dia mengayunkan pedang api ke arah cahaya abu-abu, menghancurkannya dengan kuat. Saat beberapa berkas cahaya dihancurkan oleh Yue Zong, dia terdorong mundur belasan meter, tangan kanannya mati rasa. Ada bekas darah di dada dan bahunya. Pada akhirnya, dia tidak mampu sepenuhnya menghadapi cahaya abu-abu itu. Yue Zong menatap Zheng Zhen dengan serius, prajurit ilahi tipe 5 benar-benar menakutkan, meskipun itu buruk. Kekuatannya dapat mengancam hidupku. Di puncak prajurit ilahi tipe 4, Zheng Zhen ditekan oleh Yue Zong. Namun, dengan kekuatan armor pertempuran Pterosaurus, dia mampu mendorong batasnya ke alam tipe 5, melukai Yue Zong dengan satu pukulan. Hahaha, Yue Zong, karena kamu tidak mau menjadi anjing, kamu bisa pergi ke neraka. Mata Zheng Zhen menjadi merah saat otot-ototnya menegang. Dengan satu langkah, kekuatannya sudah cukup untuk membuat parit di tanah. Menggali kekuatan jas itu, dia bergegas tepat di depan Yue Zong, meninju dengan kekuatan yang dapat mencabik-cabik tank.
Yue Zong mengetuk kakinya dan mundur dengan eksplosif, muncul di belakang Zheng Yun, mengirim pukulan ke dadanya. Zheng Yun saat ini terlibat dengan White Bones dan tidak siap untuk serangan diam-diam Yue Zong. Dia bisa menyaksikan, dengan mata terbelalak saat tinju Yue Zong menghantam dadanya, kekuatan yang mengerikan mengirimnya ke dinding. Mata iblis White Bones yang berapi-api bersinar, menembak di depannya, saat itu mengirim banyak paku tulang ke dalam dirinya. Setelah kehilangan senjatanya, Zheng Yun hanya bisa menggunakan tangannya untuk menghancurkan paku tulang itu. Namun, lebih banyak lagi yang menghantamnya, kekuatan dari serangan itu melewati baju besinya dan mengguncang organ-organ dalamnya. Liu Meier, yang masih tergeletak di lantai, tubuhnya dipenuhi tanaman merambat, memohon, selamatkan aku. Bakar tanaman merambat ini, aku bisa membantumu. Saat ini, kekuatan Liu Meier mulai terkuras oleh tanaman merambat penghisap darah itu. Dia kini tak berdaya dan tak berdaya, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia masih seorang prajurit dewa tipe 4. Yue Zong meliriknya, tanpa ada niat untuk peduli. Wanita ini kejam dan licik, hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jika dia menyelamatkannya, dia mungkin tidak akan menolongnya, malah memilih untuk lari. Bagaimanapun, dia bermusuhan dengan Luo Qingqing, dan jika Yue Zong ingin mendapatkan dukungan dari seluruh lembah badai, dia akan membutuhkan Luo Qingqing. Mati, mati, mati. Mata Zheng Zhen memerah dan ekspresinya buas, seluruh tubuhnya tampak siap meledak. Dia seperti binatang buas yang marah, lantai di bawah kakinya hancur berkeping-keping dengan setiap langkah yang diambilnya. Dalam sekejap, Zheng Zhen muncul di hadapan Yue Zong, wajahnya tampak kejam, tangan kanannya melesat ke arah Yue Zong dengan sinar abu-abu yang tajam. Sinar abu-abu yang tajam itu menyebabkan Yue Zong terkoyak, menghilang menjadi debu. Di balik Yue Zong yang hancur, tubuh aslinya tiba-tiba muncul, bilahnya yang diselimuti api iblis menebas ke arah Zheng Zhen. Zheng Zhen merasa gembira dalam hati ketika mengira telah menghancurkan Yue Zong. Karena ia telah meminjam baju besi itu untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya ke tingkat tipe 5, sementara ia dipenuhi dengan kekuatan, sebagai gantinya, persepsi dan reaksinya telah terpengaruh karena rasa sakit itu. Oleh karena itu, ia tidak menyadari bahwa orang yang telah ia bunuh adalah klon Yue Zong. Menghadapi serangan tiba-tiba Yue Zong, keterkejutan memenuhi mata Zheng Zhen, saat ia meraung marah, cahaya abu-abu yang terang dan tajam meledak dari tubuhnya. Pancaran itu terlalu tiba-tiba, dan Yue Zong dengan cepat bereaksi dengan memaksakan pedang api dengan douki gelap, menyebabkan cahaya terang itu hancur. Kuat, prajurit dewa tipe 5 benar-benar berbeda tingkatannya dibandingkan dengan prajurit dewa tipe 4. Saat Yue Zong menebas cahaya itu, dia juga terdorong mundur puluhan meter, tubuhnya dipenuhi luka baru. Zheng Zhen seperti iblis saat ini, tidak berniat memberi Yue Zong ruang untuk bernapas. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul tepat di depan Yue Zong, membawa cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya ke arah Yue Zong. Yue Zong tidak punya pilihan selain mundur lebih jauh, melambaikan pedang api di depannya saat dia menyalurkan douki gelap melalui tubuhnya, menghancurkan cahaya abu-abu itu. Cahaya Zheng Zhen seperti sumber kekuatan yang tak ada habisnya, menghantam Yue Zong tanpa henti. Setiap sinar dapat menyebabkan prajurit dewa tipe 4 puncak terbunuh. Yue Zong merasa seperti perahu di lautan yang penuh badai, terus-menerus dihantam tanpa ada cara untuk melakukan serangan balik, hanya bertahan sekuat tenaga. Namun, dari waktu ke waktu, beberapa sinar berhasil melukai dirinya. Pertarungan sengit itu berlanjut selama 5 menit ketika tiba-tiba, Zheng Zhen menjerit. Pembuluh darah di tubuhnya pecah, darah mengalir kemana-mana, tampak sangat mengerikan. Kekuatan sejati Zheng Zhen hanya berada di alam tipe 4. Awal, dia tidak memiliki cara untuk mempertahankan tipe 5 untuk waktu yang lama. Mendorongnya dengan paksa hanya akan membuatnya melakukan serangan balik jika dia tidak dapat menghadapi musuhnya tepat waktu. Memanfaatkan kesempatan itu, Yue Zong melesat maju, mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Zheng Zhen dalam satu gerakan cepat. Dalam hujan darah, mayat Zheng Zhen yang tanpa kepala jatuh ke tanah, sementara kekuatan hidupnya diserap oleh Yue Zong. Yue Zong melirik mayat itu dan berpikir pelan, tipe 5 benar-benar kuat, bahkan orang seburuk dia hampir bisa membunuhku. Sepertinya untuk berhadapan dengan orang yang sangat kuat, dengan kekuatanku saat ini, aku masih membutuhkan Sun Armor. Yue Zong,
terus mengulur-ulur pertarungan untuk menguji kemampuannya melawan seorang prajurit ilahi tipe 5. Setelah pertarungan ini, dia akhirnya memastikan bahwa jarak antara dirinya dan prajurit ilahi tipe 5 yang sebenarnya masih besar. Lagi pula, kebanyakan ras lain memiliki fisik yang jauh lebih kuat daripada manusia, baik itu pemakan daging, vampir, atau manusia dino. Mereka semua adalah orang aneh dan monster, di antara tingkatan yang sama, mereka mampu menekan manusia sepenuhnya. Yue Zong sudah didorong hingga batas kemampuannya saat berhadapan dengan seorang Zheng Zhen tipe 5, melawan prajurit ilahi tipe 5 sejati lainnya, akan berarti kematian jika dia tidak menggunakan Sun Armor. Luo Qingqing menyaksikan Yue Zong membunuh Zheng Zhen, dan menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia mengamati Yue Zong dengan waspada. Bagaimanapun, dia tahu betapa kejam dan tak kenal ampunnya seorang pemimpin terhadap musuh-musuhnya. Dia tidak akan naif jika menganggap Yue Zong sebagai orang suci. Bagaimanapun, di dalam kuil ini, hanya Liu Meier dan dia yang memiliki kemampuan untuk melawan Yue Zong. Jika dia mengingkari janjinya, maka kedua wanita cantik itu akan berada di bawah kekuasaannya. Yue Zong menatap Luo Qingqing yang setengah berlutut dan berkata dengan lembut, "Luo Qingqing, maukah kau menghormati perjanjian kita?" Pandangan tegas melintas di matanya, "Tentu saja, kata-kataku selalu bernilai emas." Yue Zong bertanya, "Apa yang meracunimu?" Ekspresinya seperti orang yang diracuni sampai mati, jika tidak dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 4 miliknya, sebagian besar racun sederhana akan dipaksa keluar olehnya. Liu Meier tiba-tiba menyindir, "Dia telah terjangkiti oleh berbagai macam racun. Itu adalah ramuan khusus yang kubuat dari 7 jenis tanaman mutasi yang berbeda. Hanya aku di seluruh dunia yang tahu cara mendetoksifikasinya. Yue Zong, selama kau membantuku menghadapi tanaman penghisap darah terkutuk ini, aku bersedia menjadi wanitamu dan membantumu mengendalikan lembah badai. Wanita ini, aku bisa menghadiahkannya kepadamu sebagai mainan. Bagaimanapun juga, dia adalah Ratu Badai jika kau bisa menguasainya, betapa mengasyikkannya itu." Mata Yue Zong berkilat dengan kilatan aneh dan dia menoleh untuk melihat Luo Qingqing dengan cara yang tak terkendali. Senyum menggoda di wajahnya, "Luo Qingqing, Liu Meier bermaksud untuk memberikan seluruh lembah badai kepadaku. Bagaimana denganmu?" Luo Qingqing menatapnya tanpa rasa takut, matanya penuh tekad, "Aku hanya bisa memberimu apa yang aku janjikan. Jika kau ingin aku tunduk, kau hanya akan mendapatkan mayat." "Bagus." Yue Zong tertawa pelan, menghampiri Liu Meier dan berkata dengan dingin, "Serahkan penawarnya." Hatinya menjadi dingin, mengetahui pilihan Yue Zong. Tatapan panas di matanya memudar, saat dia menoleh untuk melihat Luo Qingqing dengan kebencian dan kegembiraan. "Luo Qingqing, kamu mungkin menang hari ini. Namun, racun campuran 7 tidak memiliki penawar. Bahkan dengan semua kemampuanmu, kamu tidak akan memiliki cara untuk pulih dari ini. Kamu akan menjadi orang biasa tanpa kekuatan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan terus menguasai lembah badai." Luo Qingqing menjadi pucat setelah mendengar kata-kata itu, namun, dia segera pulih, "Meier, bahkan jika aku kehilangan kekuatanku, itu tidak masalah. Bahkan jika aku tidak bisa tetap menjadi Ratu Badai Lembah Badai, aku akan tetap melakukan yang terbaik untuk para saudari Lembah Badai." Liu Meier menatap Luo Qingqing yang masih tampak begitu yakin pada dirinya sendiri, seolah-olah kehilangan kekuatan tidak memengaruhinya, dan matanya sendiri berkilat malu, dan dia menutup matanya, tetap diam. "Racun campuran 7 ya." Yue Zong tertawa ringan, sebelum menoleh ke Luo Qingqing, "Jika aku dapat membantumu menghilangkan racunmu, apa yang akan kamu lakukan untuk membalasku?" Mata Luo Qingqing berbinar dengan secercah harapan yang melintas. Bagi seorang ahli, kehilangan kekuatan adalah mimpi buruk. Jika dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dia bersedia membayar harga yang mahal. Dia terdiam sebelum menjawab, 5 inti tipe 4, 10 baju perang badai, 5 type 4 nuklei dan 10 storm battle armor adalah harga yang sangat mahal, asalkan ada satu orang ahli type 3 divine warrior yang cukup, memanfaatkan storm battle armor akan memberi Yue Zong 5 prajurit type 4. Yue Zong menjawab dengan tegas, "Tidak. Aku menginginkan storm 8 grids, asalkan kau menyerahkan mereka, aku akan menyembuhkan racunmu." Storm 8 Grids adalah jenderal wanita paling luar biasa di Storm Valley, masing-masing dari mereka berada di puncak Type 3 Divine Warrior. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik yang kuat. Jika dia bisa mendapatkan bantuan sepenuh hati mereka,
dia bisa memperluas fraksinya lebih cepat. Yue Zong telah memperoleh banyak sekali harta dari perbendaharaan Sun Alliance, tetapi dia kekurangan bakat manusia. Sementara Storm 8 Grids tidak dapat dibandingkan dengan Luo Qingqing, mereka masih merupakan ahli yang kuat. Yue Zong tentu saja berharap untuk mendapatkan bantuan mereka. Luo Qingqing langsung memancarkan aura dingin, saat dia menatap Yue Zong dengan dingin, "Tidak. Aku menolak. Aku tidak bisa mengirim mereka kepadamu hanya untuk kentunganku sendiri. Mereka adalah teman dan bawahanku, bukan hadiah yang bisa dikirim. Bahkan jika aku menjadi cacat seumur hidupku, aku tidak akan mengkhianati teman dan bawahanku." Yue Zong menatap Luo Qingqing yang teguh dan tegak, matanya bersinar dengan penghargaan. Dia bukan hanya seorang panglima perang, jika itu orang lain, untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka akan menyerahkan apa saja. "Yang mulia, apa yang terjadi?" Tepat pada saat ini, seorang wanita dengan rambut pirang dan mata biru, dan tubuh yang luar biasa juga datang dengan tergesa-gesa. Dia mengenakan Storm Battle Armor hijau, jelas salah satu dari Storm 8 Grids. Dia adalah Haixi, dan dia membawa 16 prajurit wanita lainnya saat mereka menyerbu masuk. Haixi melihat pemandangan tragis di kuil, hatinya menjadi dingin. Dia mengayunkan tombak pertempurannya dan datang di depannya, menatap Yue Zong dengan berbahaya. Ke-16 prajurit wanita lainnya juga mengangkat senjata mereka, siap menyerang. Luo Qingqing berbicara dengan serius, "Berhenti, Haixi. Ini Yue Zong, pemimpin lembah burung Nasar. Dia bukan musuh kita." Liu Meier telah berkolusi dengan Gunung Pterosaurus untuk membawa orang-orang mereka masuk guna memicu pemberontakan. Yue Zong telah bertindak untuk menggagalkan rencana mereka. Dia teman kita. Setelah melihat kekuatan Yue Zong, Luo Qingqing tahu dengan jelas bahwa kecuali semua Storm 8 hebat bekerja sama, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Bahkan jika mereka dapat mengalahkannya, mustahil untuk membunuhnya. Dia tidak ingin menjadikan karakter seperti itu sebagai musuh. "Karena kau sudah aman, aku akan bergerak. Jangan lupakan perjanjian kita." Yue Zong terkekeh sebelum mengangkat Liu Meier yang tidak berdaya dan melukai Zheng Yun dengan satu tangan sambil mengangkat Wiliana dengan tangan lainnya, saat dia berjalan keluar dari kota kekaisaran. Luo Qingqing mengerutkan kening pada Liu Meier, sebelum memerintahkan salah satu prajurit badai, "Ani, bawa Yue Zong ke kamar tamu untuk beristirahat dengan baik." "Ya," jawab Ani, sebelum bergegas mengejar Yue Zong. Yue Zong dan yang lainnya pergi, sementara tatapan dingin Luo Qingqing tertuju pada Rokudo Bikuma. Wajahnya saat ini tanpa warna, saat ia merangkak ke arah Luo Qingqing, "Yang mulia. Aku sudah gila. Yang mulia, aku dipaksa. Ya, aku dipaksa. Yang mulia, Zheng Yun dan Liu Meier yang memaksaku. Mereka memaksaku. Aku mencintaimu. Yang mulia, aku hanya mencintaimu. Yang mulia." Pria ini dan Yue Zong benar-benar berbeda. Mata Luo Qingqing berkilat jijik saat ia memerintahkan tanpa ampun, "Haixi, bunuh dia. Sampaikan perintahku, semua keluarga Rokudo akan menjadi budak mulai sekarang." "Ya." Haixi yang gagah berani berlari maju, tombaknya menusuk ke arah leher Rokudo Bikuma, langsung memenggalnya. Melihat kepala Rokudo Bikuma melayang di udara, ekspresinya terkejut, beberapa Storm Warrior di samping Luo Qingqing merasa kasihan. Rokudo Bikuma tampan, dan hanya sedikit pria yang bisa menandinginya. Para wanita juga menyukai pria tampan, melihat pria tampan seperti itu terbunuh, mereka tidak bisa menahan rasa sesal. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai pangeran tampan dalam sebagian besar fantasi mereka. Setelah dia terbunuh, seluruh Storm Imperial City mulai melaksanakan perintah Luo Qingqing, banyak pembantu dekat Liu Meier disingkirkan, sementara seluruh keluarga Rokudo hancur. "Aku tidak menyangka kau adalah prajurit dewa tipe 4. Hebat sekali. Datang dan tunjukkan cintamu padaku." Saat mereka memasuki ruangan, Wiliana, yang telah terbebas dari ikatannya, segera menerkam Yue Zong dengan penuh nafsu, tubuhnya bernafsu, memancarkan pesona yang tak tertahankan. Yue Zong menatapnya dan juga merasa terangsang, menciumnya dengan kasar. Di tengah ciuman penuh gairah mereka, keduanya jatuh ke ranjang besar, dan dalam beberapa saat, erangan kenikmatan memenuhi seluruh ruangan. Adapun Liu Meier, yang masih dibungkus oleh blood saking finesse, energinya terkuras, dia hanya bisa melihat pertunjukan langsung di depannya dengan wajah merah. Setelah pertarungan gairah, Wiliana meringkuk seperti anak kucing kecil di pelukan Yue Zong,
memperlihatkan ekspresi kebahagiaan. Pria itu sebenarnya adalah prajurit ilahi tipe 4, dia merasa bangga akan hal itu. Yue Zong terus menatap Liu Meier dengan tenang sementara dia telanjang. Dia berpikir tentang bagaimana menghadapi wanita yang luar biasa tetapi kejam ini. Matanya berkilat aneh saat dia berbicara, Yue Zong, tolong lepaskan aku. Aku bersedia menjadi wanitamu dan bekerja untukmu. Kamu baru saja menaklukkan suku burung Nasar, kamu pasti membutuhkan bakat. Aku telah mengelola lembah badai selama bertahun-tahun, dan memiliki pengalaman. Aku dapat membantumu membentuk faksi, membiarkanmu fokus pada penaklukan eksternalmu. Liu Meier tahu bahwa Yue Zong dapat menangani dirinya sendiri tanpa dikuasai oleh nafsu dari cara dia memperlakukan Luo Qingqing dan dirinya sendiri. Bagaimanapun, mereka berdua adalah wanita cantik yang luar biasa, dan kebanyakan pria lain pasti sudah lama menyerah pada keinginan mereka. Namun, Yue Zong hanya bersikeras pada teknologi prasejarah serta kota kekaisaran. Dari permintaannya untuk Storm 8 Grids, dia tahu dia membutuhkan tenaga kerja. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, itu benar, aku memang membutuhkan bakat. Kamu mungkin seorang pengawas yang luar biasa. Namun, ambisimu terlalu besar, aku tidak ingin diracuni suatu hari tiba-tiba tanpa menyadarinya. Liu Meier memang wanita yang luar biasa. Dalam hal kekuatan, kemampuan, dan penampilan, Wiliana dan dirinya sangat berbeda. Namun, Yue Zong bisa merasa aman tidur dengan Wiliana, sedangkan Liu Meier, dia harus mewaspadainya setiap detik. Siapa yang tahu apakah dia akan mengiris tenggorokannya di tengah malam atau memberinya teh beracun. Liu Meier terdiam, sebelum perlahan mengangkat kepalanya, menggunakan tatapan yang jelas untuk mengusulkan, saya tidak menyangkal bahwa saya ambisius. Namun, jika Anda melepaskan saya dapat menjadi budak Anda selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, saya akan pergi, dan Anda tidak dapat menghentikan saya. Dalam 30 tahun ini, saya pasti akan mematuhi semua perintah Anda. Menarik, baiklah, saya berjanji. Namun, jika Anda berani mengkhianati saya dalam 30 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Yue Zong terkekeh, sebelum pergi untuk mencabut tanaman merambat itu. Saat tanaman merambat penghisap darah jatuh dari tubuhnya, luka berdarah bisa terlihat. Namun, dia menggertakkan giginya dan berjuang untuk berdiri, memperlihatkan senyum yang cantik, terima kasih. Yue Zong menatapnya dan bertanya, apakah racun pada Luo Qingqing dapat disembuhkan? Wajah Liu Meier berubah serius saat dia menggelengkan kepalanya, saat itu, aku hanya fokus untuk menghancurkannya, dan tidak berpikir untuk meninggalkan jalan keluar. Tidak ada penawarnya. Yue Zong kemudian melanjutkan, teknologi macam apa yang dimiliki lembah badai? Liu Meier menjawab, teknologi inti lembah badai terletak pada perisai energi dan konverter. Dengan menggunakan konverter ini, kita dapat mengubah energi dari inti binatang mutasi menjadi kekuatan, berubah menjadi perisai energi yang bertahan terhadap serangan musuh. Seluruh kota kekaisaran bergantung pada teknologi semacam itu. Dengan kekuatan yang cukup, kota kekaisaran dapat menghasilkan perisai energi yang besar, menghalangi segala bentuk serangan. Bahkan prajurit ilahi tipe 7 tidak akan dapat menyerang kita jika perisai energinya aktif.